Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Selir Tak Bermoral. Selamat menikmati. Bab 176. Melihat betapa tegasnya Su Hongyuan, Baili Hongsuang tidak menolak lagi. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada Penatua Su. Dia memahami bahwa hal terpenting dalam sebuah lelang adalah kualitas suatu barang. Di kota Kekaisaran, meskipun rumah lelang Tianxiang adalah rumah lelang terbesar, masih ada rumah lelang lain yang bersaing dengannya. Dalam kompetisi ini yang terpenting adalah melihat rumah lelang mana yang memiliki harta paling berharga, itu akan menentukan rumah lelang mana yang akan datang. Ketiga pil pembaptisan tulang ini cukup untuk dimenangkan oleh rumah lelang Tianxiang. Penatua Su melakukan ini untuk menjalin hubungan baik dengannya. Jika Putri Chen memiliki harta serupa lainnya, saya harap Anda dapat datang ke rumah lelang Tianxiang kami lagi. Su Hongyuan tersenyum. Tentu saja. Setelah meninggalkan appraisal hall, Baili Hongsuang merenungkan identitas Su Hongyuan. 3 pil pembaptisan tulang, biaya prosedurnya tidak sedikit. Jika Su Hongyuan hanyalah pekerja biasa, dia tidak akan bisa membuat keputusan ini. Tampaknya posisi Penatua Su di rumah lelang Tianxiang tidaklah rendah. Baili Hongsuang perlahan berjalan kembali ke sisi Zhao Zifan dan Zhao Yunxi. Melihat Baili Hongsuang telah kembali, Zhao Yunxi bertanya, bagaimana? Kita tidak tiba tepat waktu untuk pelelangan, bukan? Ini adalah peraturan rumah lelang. Lagi pula, rumah lelang telah mencetak barang untuk dilelang 2 hari lalu dan mengirimkannya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Bagaimana bisa dengan mudah menambahkan item lain? Baili Hongsuang tersenyum, keberuntungan saya bagus. Kami berhasil tepat waktu. Mendengar ini, Zhao Yunxi dan Zhao Zifan tercengang. Mereka memandang Baili Hongsuang dengan heran, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Sepertinya barang yang kamu bawa kali ini sangat berharga. Zhao Zifan berpikir sejenak dan memahami alasannya. Zhao Yunxi tiba-tiba mengerti. Memang ada kemungkinan seperti itu, tapi saat seperti ini jarang terlihat. Saat Baili Hongsuang dan 2 lainnya sedang berbicara, sebuah suara tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Kamu adalah Baili Hongsuang. Suara yang jelas dan kasar itu memiliki sedikit rasa jijik, seolah-olah seorang atasan sedang meremehkan bawahannya. Baili Hongsuang mengangkat alisnya, dia sepertinya tidak mengenali pemilik suara ini. Memiringkan kepalanya, Baili Hongsuang memandang wanita di belakangnya. Wanita itu berusia sekitar 17 tahun. Penampilannya luar biasa, tapi dagunya yang sedikit terangkat menunjukkan sikapnya yang sangat arogan dan sombong. Dia mengenakan pakaian merah cerah yang mewah dan hangat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura luhur, yang merupakan gaya yang cukup unik. Hanya melihat sepasang mata aprikot yang penuh penghinaan, Baili Hongsuang sudah tidak tertarik padanya. Dai Ziman. Zhao Yunxi berteriak kaget. Dia tidak menyangka akan bertemu Dai Ziman di sini. Mendengar nama Dai Ziman, Baili Hongsuang akhirnya mengerti siapa wanita kasar dan tidak masuk akal ini. Baili Hongsuang, bagi Baili adalah. Tahun lalu, dia berpartisipasi dalam ujian masuk sekolah air Azure dan berhasil menjadi anggota sekolah tersebut. Baili Hongsuang tidak menyangka dia akan muncul di rumah lelang Tianxiang hari ini. Negara Fengbo memiliki beberapa jenderal. Yang paling terkenal adalah Baili Zhentao, yang kedua adalah ayah Baili Hongsuang, Baili Tianxiong. Namun, Baili Hongsuang dan Baili Hongsuang tidak melakukan interaksi apapun. Dia tidak tahu kenapa wanita ini tiba-tiba mencarinya. Melihat Baili Hongsuang tidak menjawab, Baili Hongsuang mengerutkan kening dan berkata, saya bertanya apakah Anda Baili Hongsuang? Bab 177. Ketika Dai Ziman kembali, dia mendengar semua orang membicarakan Baili Hongsuang. Dia tidak berpikir bahwa gurunya benar-benar akan memberikan surat undangan kepada Baili Hongsuang. Surat undangan, itulah kehormatan tertinggi siswa sekolah air Azure. Setiap siswa yang bisa mendapatkan surat undangan adalah orang berpengaruh di sekolah. Namun, dia tidak berpikir bahwa Baili Hongsuang benar-benar berani menolak undangan guru. Apa ini? Baili Hongsuang,
Sampah semacam ini seharusnya berterima kasih kepada langit dan bumi karena dihargai oleh seorang guru. Dia sebenarnya berani menolak, dia pikir dia ini siapa. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Baili Hongzhuang, tetapi setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh Baili Hongzhuang, Dai Ziman tidak tahu harus berkata apa. Aku dengar kamu menolak surat undangan guru. Dai Ziman memandang Baili Hongzhuang dengan jijik, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan. Di dunia ini, ada banyak orang yang lebih kuat dari kamu. Begitu dia mendengar kata-kata Dai Ziman, Baili Hongzhuang mengerti bahwa gadis ini sengaja mencari masalah. Kau cemburu. Baili Hongzhuang berkata dengan acuh tak acuh. 3 kata sederhana ini menyodok rasa sakit di hati Dai Ziman. Wajah cantiknya dengan cepat dipenuhi amarah. Aku iri padamu. Dai Ziman melakukan yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya, dalam mimpimu. Kamu memang seperti ini, apa yang membuatku iri? Karena kamu tidak cemburu, lalu mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Baili Hongzhuang berkata dengan acuh tak acuh. Zhao Zifan dan Zhao Yunxi melihat pemandangan ini dan sangat mengagumi kekuatan Hongzhuang. Jelas sekali bahwa Dai Ziman ada di sini untuk berkelahi. Jika itu orang lain, mereka pasti marah pada Dai Ziman. Tapi Baili Hongzhuang memiliki kemampuan seperti ini, bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga membuat Dai Ziman marah. Lambat laun, mereka mulai bersimpati dengan Dai Ziman. Bagaimanapun, Baili Yuyan tidak pernah mampu mengalahkan Baili Hongzhuang. Dai Ziman menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Baili Hongzhuang. Mengapa perkembangan situasinya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Kamu berani mengatakan bahwa aku berbicara omong kosong. Mata Dai Ziman bersinar dengan sedikit kekejaman. Aku benar-benar tidak mengerti dari mana rasa superioritasmu itu berasal. Kenapa aku tidak berani memarahimu? Kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Mata Baili Hongzhuang yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangkat dagunya sedikit dan tersenyum sinis. Baili Hongzhuang tidak pernah suka memprovokasi orang lain, tetapi beberapa orang hanya suka mencari masalah. Dia tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka mengira dia mudah ditindas. Kucing atau anjing jenis apa yang ingin menindas kepalanya? Mereka bahkan tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukannya. Zhao Zifan dan yang lainnya dengan jelas merasakan perubahan aura Baili Hongzhuang. Baili Hongzhuang yang selalu mudah didekati tiba-tiba menjadi dingin dan keras. Hehe, kamu benar-benar berpikir kamu luar biasa hanya karena kamu dihargai oleh sekolah air Azure. Kamu sia-sia, kamu bukan lawanku. Melihat perubahan Baili Hongzhuang, Dai Ziman pun menjadi marah, dia adalah siswa bermartabat di sekolah air Azure. Berapa banyak orang dari generasi yang sama yang berani berbicara dengannya seperti ini. Mata Phoenix Baili Hongzhuang menyipit, kamu terus menyebutku sia-sia. Aku ingin bertanya, jika aku yang bisa mendapatkan undangan ke sekolah air Azure itu sia-sia, lalu kamu siapa yang bahkan tidak bisa mendapatkan undangan? Kamu mendekati kematian. Bab 178. Cambuk merah menyala, jubah merah menyala, dan sifat yang sangat kasar dan tidak masuk akal, itu adalah pasangan yang aneh. Tamparan. Cambuk panjang itu menari-nari di tanah, mengeluarkan suara yang nyaring dan jernih. Retakan muncul di tanah keras di bawah cambuk panjang, terlihat jelas betapa kuatnya cambuk itu. Akan kutunjukkan betapa kuatnya aku. Saat dia berbicara, Dai Ziman tanpa ampun mengayunkan cambuknya ke wajah Baili Hongzhuang. Ekspresi semua orang berubah saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang mengira Dai Ziman begitu kejam, seperti kata pepatah, pukul seseorang tapi jangan pukul wajahnya. Dai Ziman langsung menyerang wajah mereka. Mereka tidak ragu jika cambuk ini benar-benar mendarat di wajah Baili Hongzhuang, pasti akan terkoyak. Wajah cantik tiada taraf itu juga akan meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Sudut bibir Dai Ziman membentuk senyuman senang. Begitu dia menghancurkan wajah Baili Hongzhuang, dia ingin melihat apakah Baili Hongzhuang masih bisa begitu sombong. Cahaya dingin melintas di mata Baili Hongzhuang.
Tidak ada permusuhan antara dia dan Dai Ziman, namun, Dai Ziman ingin menghancurkan wajahnya segera setelah dia muncul. Dia benar-benar kejam. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika ada orang yang menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget orang banyak, Baili Hongzuang tidak menghindari cambuk panjang itu. Itu akan mendarat di wajahnya. Hati-hati, Sao Zifan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Tak satu pun dari mereka mengira Dai Ziman akan menyerang di manapun lokasinya. Pada saat dia ingin menghentikannya, semuanya sudah terlambat. Tetes, tetes, suara darah yang menetes ke tanah terdengar. Penonton menyaksikan pemandangan di depan mereka dan hampir lupa bernapas. Mereka melihat tangan kiri Baili Hongzuang memegang cambuk panjang Dai Ziman, darah segar menetes dari sela-sela jarinya. Namun, wajah cantik tiada taraf itu masih mekar dengan senyuman menawan. Tanpa melihat, semua orang bisa membayangkan seberapa dalam luka di tangan Baili Hongzuang. Melihat senyuman di wajahnya, penonton merasa itu sangat aneh. Apakah menyenangkan? Bibir merah Baili Hongzuang sedikit terbuka. Suaranya penuh pesona, seolah dia hanya bercanda. Dai Ziman menelan ludah sambil menatap Baili Hongzuang. Dia tidak tahu kenapa, tapi rasa takut muncul di hatinya. Dia tahu betul betapa kuatnya cambuknya. Namun, yang lebih tidak terbayangkan olehnya adalah cambuk panjangnya telah diacungkan begitu cepat. Bagaimana mungkin Baili Hongzuang menangkap cambuk panjangnya? Karena kamu sangat suka menjelekkan orang, aku akan membiarkanmu merasakan cacat. Mata hitam pekat Baili Hongzuang dipenuhi badai yang mengerikan. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dengan jarum perak di antara jari-jarinya, dia langsung menamparkan wajah Dai Ziman. Dai Ziman segera memahami apa yang coba dilakukan Baili Hongzuang. Dia ingin menarik kembali cambuknya dan menyerang Baili Hongzuang lagi. Namun, tangan kiri Baili Hongzuang mencengkeram cambuk panjang itu dengan erat, tidak memberinya kesempatan untuk menariknya kembali. Tamparan. Tamparan keras disertai suara robekan terdengar. Kerumunan orang terkejut. Di wajah halus Dai Ziman, 5 bekas luka menutupi separuh wajahnya. Darah segar perlahan mengalir dari bekas lukanya. Itu adalah pemandangan yang menyeramkan dan menakutkan. Merasakan sakit di wajahnya, Dai Ziman secara naluriah menyentuh wajahnya. Saat dia melihat darah segar di tangannya, wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Bab 179. Jika hancur, maka hancur. Apa yang dapat Anda lakukan? Ekspresi Baili Hongzuang acuh tak acuh. Meski tindakannya begitu kejam, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Saya tidak pernah suka memprovokasi orang lain, tapi lain kali ada orang yang mencoba menimbulkan masalah padaku. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ekspresi Baili Hongzuang tiba-tiba berubah dingin. Matanya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Untuk waktu yang lama, semua orang tenggelam dalam kenyataan bahwa Baili Hongzuang adalah sampah. Meskipun Baili Hongzuang telah membersihkan namanya, tidak ada yang mengingatnya. Ini karena citra Baili Hongzuang sudah tertanam dalam di hati mereka. Tetapi pada saat ini, melihat ekspresi dingin di wajahnya, semua orang tahu bahwa Baili Hongzuang bukan lagi sampah yang bisa diintimidasi oleh siapapun. Dia benar-benar jenius. Siapapun yang berani memprovokasi dia harus menghadapi kemarahannya. Pada saat ini, sosok lain masuk ke balai lelang Tianxiang. Pria itu mengenakan jubah brokat berwarna hijau tua. Setelah melihat Dai Ziman, wajahnya menunjukkan senyuman. Namun saat pria itu melihat wajah Dai Ziman, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ziman, apa yang terjadi padamu? Ketika Dai Ziman melihat pria itu, dia seolah-olah telah menemukan tulang punggungnya. Dia segera berteriak, "Saudara Liu, kamu harus membantuku membalas dendam." Liu Jingkun juga seorang murid sekolah air Asure. Dia selalu mengagumi Dai Ziman. Kali ini, ketika dia melihat Dai Ziman kembali ke kota kekaisaran, dia juga mengikutinya kembali. Sekarang dia melihat kecantikannya dalam kesulitan,
Liu Jingkun berkewajiban melindunginya. Siapa yang melakukannya? Liu Jingkun dengan marah meraung. Saya melakukannya. Baili Hongzuang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu ingin membantunya membalas dendam. Liu Jingkun sangat marah. Dia segera ingin mengambil tindakan terhadap Baili Hongzuang. Tapi ketika dia melihat penampilan Baili Hongzuang, tangannya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Sungguh keindahan yang menakjubkan. Dia selalu menganggap Dai Ziman sangat cantik, tetapi dibandingkan dengan wanita di depannya ini, Dai Ziman dibayangi. Kamu berhasil. Liu Jingkun bertanya, siapa kamu? Baili Hongzuang. Mata Baili Hongzuang berkilat tidak sabar. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Mendengar nada suara Baili Hongzuang, semua orang semakin terdiam. Baili Hongzuang ini sungguh menakjubkan. Liu Jingkun benar-benar ahli eon misterius tingkat menengah. Baili Hongzuang tidak hanya menolak untuk mundur, dia bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Saudara Liu, tunggu apa lagi? Bantu aku merusak wajahnya. Desak Dai Ziman. Oh baiklah. Liu Jingkun ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menyerang atau tidak. Menghadapi kecantikan seperti itu, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tahan menjadi kejam. Saat Liu Jingkun ragu-ragu, manajer rumah lelang Tianxiang tiba. Melihat pemandangan di depannya, penjaga toko sudah mendengar keseluruhan cerita dari orang lain. Dia tidak pernah mengira Dai Ziman benar-benar akan pindah ke rumah lelang Tianxiang. Rumah lelang Tianxiang mereka memiliki cabang di seluruh benua Sengsuan. Tidak perlu membicarakan latar belakang mereka. Tidak peduli siapa orangnya, mereka harus menghadap rumah lelang Tianxiang mereka. Sekalipun mereka punya dendam, mereka harus menunggu sampai mereka pergi, jika tidak, itu sama saja dengan tidak memberi mereka wajah apapun. Selama bertahun-tahun, setiap kultivator yang berani melakukan hal seperti itu telah masuk daftar hitam oleh rumah lelang Tianxiang. Mereka tidak pernah mengira masalah akan datang hari ini. Bab 180. Meskipun perusahaan dagang Tianxiang selalu tidak menonjolkan diri, semua orang tahu bahwa perusahaan dagang Tianxiang tidak bisa dianggap enteng. Bahkan keluarga kerajaan harus memberi perhatian pada perusahaan perdagangan Tianxiang. Ini karena keluarga kerajaan hanya memiliki kekuasaan absolut di negara Fengbo, sementara perusahaan dagang Tianxiang memiliki pengaruh yang besar di seluruh benua Sengsuan. Sebagai perbandingan, latar belakang perusahaan perdagangan Tianxiang bahkan lebih mengejutkan. Dai Ziman dan Baili Hongzuang telah menyebabkan masalah di perusahaan perdagangan Tianxiang, jadi kemungkinan besar mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh perusahaan perdagangan Tianxiang. Ini bukan sebuah lelucon. Berapa banyak toko yang dimiliki perusahaan perdagangan Tianxiang? Berapa banyak petani yang perlu membeli barang dari toko-toko ini? Tanpa perusahaan perdagangan Tianxiang, pilihan mereka terlalu sempit. Nona Dai, Chen Wangfei, pelelangan akan segera dimulai. Saya harap kalian berdua bisa memberi saya sedikit perhatian dan mengesampingkan perbedaan kalian untuk sementara. Bagaimana? Kata penjaga toko Su Xingchun sambil tersenyum ringan, wajahnya yang ramah tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Baili Hongzuang menghilangkan rasa dingin di matanya dan berkata sambil tersenyum ringan, saya benar-benar minta maaf karena telah mempengaruhi lelang perusahaan perdagangan Tianxiang. Mendengar ini, Su Xingchun melirik Baili Hongzuang lagi, dalam sekejap, Baili Hongzuang mampu menarik kembali ketajamannya, mengubah ekspresinya, dan dengan bebas mengendalikan emosinya. Hanya berdasarkan titik ini, Baili Hongzuang adalah sebuah karakter. Tidak hanya itu, dia sudah mengetahui bahwa bukan Baili Hongzuang yang menimbulkan masalah, melainkan Dai Ziman yang memprovokasinya. Meski begitu, Baili Hongzuang tetap meminta maaf. Dari sini, terlihat betapa murah hati dia. Chen Wangfei terlalu serius, bagi Anda untuk berpartisipasi dalam lelang perusahaan perdagangan Tianxiang adalah kehormatan bagi kami. Baili Hongzuang tersenyum tetapi tidak berbicara. Sejak Su Xingchun muncul, dia tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Kultivasi orang ini lebih kuat dari mereka semua yang hadir, budidaya seperti itu patut dihormati.
Namun, Su Xingchun ini hanyalah penjaga toko perusahaan perdagangan Tianxiang. Sepertinya dia meremehkan perusahaan perdagangan Tianxiang. Dai Ziman tidak memiliki temperamen yang baik. Baili Hongzuang melukaiku sampai sejauh ini. Jika kamu ingin aku melepaskannya, kamu pasti sedang bermimpi. Begitu kata-kata ini diucapkan, senyuman Su Xingchun kehilangan sebagian kehangatannya. Jadi maksudmu Nona Dai tidak mau memberikan wajah perusahaan dagang Tianxiang kita? Mengikuti kata-kata Su Xingchun, semua orang merasakan tekanan di seluruh aula turun. Semua orang berkeringat dingin untuk Dai Ziman. Gadis ini adalah orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dai Ziman tidak tahu, tapi Liu Jingkun tahu arti di balik kata-kata Su Xingchun. Begitu mereka masuk daftar hitam oleh Su Xingchun, mereka akan ditolak oleh semua toko di bawah Tianxiang. Saat itu, kata, menyedihkan, tidak cukup untuk menggambarkannya. Penjaga toko Su, kami salah. Kami minta maaf, kata Liu Jingkun. Melihat ekspresi Liu Jingkun, Dai Ziman menjadi semakin marah. Dia telah ditindas sampai sejauh ini, dan dia masih ingin dia menahan diri. Dalam kamus Dai Ziman, tidak ada hal seperti itu. Dia tahu pengaruh perusahaan perdagangan Tianxiang, tapi terus kenapa? Dia tidak percaya perusahaan perdagangan Tianxiang akan memasukkannya ke daftar hitam karena masalah sekecil ini. Liu Jingkun, jika kamu tidak membantuku membunuh Baili Hongzuang, jangan pernah berpikir untuk bersamaku di masa depan. Dai Ziman berkata dengan marah. Su Xingchun mengerutkan kening. Dai Ziman ini terlalu sombong, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada perusahaan perdagangan Tianxiang. Bab 181. Mendengar ini, Su Xingchun dengan dingin menatap mereka berdua dan mengangguk, bagus. Setelah Su Xingchun pergi, Liu Jingkun berbisik ke telinga Dai Ziman, Ziman, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Tapi kita harus menunggu sampai pelelangan selesai, bagaimana? Dai Ziman, yang awalnya tidak puas, menjadi tenang setelah mendengar ini. Dia mengangguk, oke, jika waktunya tiba, kamu harus membantuku membunuhnya. Tidak masalah. Melalui percakapan antara Baili Hongzuang dan Su Xingchun, Liu Jingkun mengetahui bahwa Baili Hongzuang sudah menikah dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu masalahnya, dia harus membunuhnya. Tuan, kedua bajingan ini berbicara tentang membunuhmu setelah pelelangan, Xiao Hei berkata dengan marah. Mulut Baili Hongzuang menyeringai, hanya dengan mereka. Sepasang penjahat ini berkolusi satu sama lain, aku merasa kesal hanya dengan melihat mereka. Xiao Bai dengan nada menghina berkata, guru tidak perlu melakukan apapun, saya akan menanganinya sendiri. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Karena mereka tidak memiliki mata, aku akan mengirim mereka ke neraka. Mata Xiao Hei dan Xiao Bai bersinar karena kegembiraan, ini keterlaluan. Sampai saat ini, tuan mereka selalu rendah hati, jadi mereka menganggap tuan mereka mudah ditindas. Kali ini, mereka akan memberitahu para sampah ini harga darah. Ziman, jangan marah. Sebagai siswa sekolah air Asure, kita bisa duduk di kelas 1 sementara beberapa orang hanya bisa duduk di kelas 2. Liu Jingkun berkata sambil tersenyum. Pengaturan tempat duduk di lelang Tianxiang juga sangat khusus, mereka dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pengaturan ini didasarkan pada status masing-masing keluarga. Kursi kelas 1 adalah yang paling nyaman dan memiliki area lebih luas. Bahkan barang lelang pun bisa terlihat lebih jelas. Kursi kelas 2 sedikit lebih buruk, dan kursi kelas 3 bahkan lebih ramai. Meskipun seseorang dapat berpartisipasi dalam pelelangan terlepas dari pengaturan tempat duduknya, pengaturan tempat duduk adalah simbol status. Itu benar. Wajah Dai Ziman menunjukkan senyuman. Saat dia berbicara, dia melirik Baili Hongzuang, beberapa orang seharusnya hanya bisa duduk di kelas 2. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu sombong. Baili Hongzuang bingung. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ada perbedaan besar di rumah lelang. Sao Zifan berbisik di samping Baili Hongzuang, junior seperti kita hanya bisa duduk di kursi kelas 2, orang biasa duduk di kursi kelas 3, dan orang tua yang berkuasa bisa duduk di kursi kelas 1. Baili Hongzuang sedikit mengangguk.
Dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Kursi kelas 1 sudah cukup untuk membuat kalian bangga. Tidak ada yang bisa dibanggakan, Zhao Yunxi mau tidak mau berkata. Dia tiba-tiba merasa bahwa Liu Yue tidak sebenci yang dia kira, karena ada seseorang yang bahkan lebih sombong dari Liu Yue di masa lalu. Mata Dai Ziman menyipit. Dia mengangkat dagunya dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mendapatkannya juga? Baili Hongzuang tidak berpikir bahwa Zhao Yunxi akan tiba-tiba membela dirinya. Tepat ketika dia hendak berbicara, petugas rumah lelang Tianxiang tiba-tiba berjalan di depannya dan berkata, Chen Wangfei, penjaga toko berkata bahwa kotak VIP nomor 2 telah disiapkan untukmu. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi bangga di wajah Dai Ziman membeku. Apa yang dia katakan? Kotak VIP nomor 3 telah disiapkan untuk Baili Hongzuang. Kualifikasi apa yang dimiliki Baili Hongzuang untuk memasuki kotak VIP nomor 3? Bab 182. Baili Hongzuang juga bingung. Dari ekspresi Dai Ziman dan Xuan Ziheng, dia tahu bahwa kotak VIP ini tidak biasa. Itu jelas jauh lebih baik daripada kursi kelas 1. Disiapkan untukku. Kenapa? Matanya yang jernih dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak memiliki hubungan dengan perusahaan perdagangan Tianxiang. Jika itu hanya karena apa yang baru saja terjadi, maka itu terlalu dibuat-buat. Wajah petugas itu dipenuhi dengan senyum sopan saat dia dengan lembut menjelaskan, Chen Wangye adalah VIP perusahaan perdagangan Tianxiang kami, kamu adalah Chen Wangfei, jadi tentu saja kamu bisa masuk ke kotak VIP. Baili Hongzuang tiba-tiba mengerti. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa menikmati kejayaan di Beichen. Orang itu, dengan statusnya, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi VIP perusahaan perdagangan Tianxiang. Setelah petugas pergi, bibir Baili Hongzuang perlahan membentuk senyuman elegan. Aku hanya punya box VIP, bukan kursi kelas 1. Aku sangat iri pada kalian. Wajah Dai Ziman dan Xuan Ziheng langsung berubah jelek. Semua orang memandang mereka dengan ejekan di mata mereka. Xuan Yuan Huan memandang Baili Hongzuang dengan kaget. Dia benar-benar tidak tahu bahwa sampah di Beichen itu akan menjadi VIP perusahaan perdagangan Tianxiang. Bahkan ia harus mengandalkan statusnya sebagai anggota keluarga kekaisaran untuk bisa mendapatkan kotak VIP. Bahkan Xuan Yuanjing tidak bisa masuk, kemampuan seperti apa yang dimiliki di Beichen. Lelang akan segera dimulai. Ayo masuk bersama. Baili Hongzuang memandang Zhao Zifan dan Xuan Ziheng. Mendengar kata-kata Baili Hongzuang, mata Zhao Yunxi dipenuhi dengan keterkejutan. Aku juga bisa pergi. Baili Hongzuang dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Senyuman Zhao Yunxi sangat cemerlang. Dia sangat penasaran dengan kotak VIP legendaris ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk duduk di sana hari ini. Mereka bertiga tidak lagi ragu dan langsung berjalan menuju kotak VIP. Pada saat yang sama mereka bertiga pergi, orang lain di aula juga perlahan berjalan menuju pelelangan. Dai Ziman melihat ke arah kiri Baili Hongzuang dan dengan keras menginjak kakinya. Dia awalnya ingin menggunakan kesempatan hari ini untuk menginjak Baili Hongzuang dengan kejam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar kehilangan muka. Baili Hongzuang dan dua lainnya dibawa ke kotak VIP oleh pelayan. Kotak persegi itu terletak di lantai 2 aula lelang. Dari atas, seseorang dapat melihat dengan jelas seluruh ruang lelang. Kamar pribadi sangat luas dan nyaman. Kursinya empuk, membuatnya sangat nyaman untuk diduduki. Di atas meja di tengah ruangan, teh berkualitas tinggi dan makanan ringan lezat telah disiapkan. 3 brosur diletakkan di atas meja, menunggu orang untuk membukanya. Menilai lingkungan di dalam kotak, wajah Zhao Yunxi dipenuhi dengan sedikit keheranan. Perlakuan di box VIP ini memang berbeda. Dibandingkan dengan lingkungan di bawah, entah berapa kali lebih baik. Dia pernah mengikuti pelelangan sebelumnya, tapi dia selalu duduk di kursi kelas 2. Awalnya, dia tidak berpikir ada yang salah dengan kursi kelas 2, tapi setelah melihat ruang VIP, dia sangat merasakan perbedaan antara keduanya. Zhao Zifan mengangguk setuju. Kotak VIP ini didekorasi dengan sangat baik.
Elegan dan nyaman, duduk di lobi selalu agak panas. Bailey Hongsuang tersenyum ringan. Jumlah VIP Tianxiang Commerce sudah sangat sedikit. Kotak VIP ini tentu saja harus didekorasi dengan sempurna. Dia mau tidak mau mengakui bahwa agar perdagangan Tianxiang memiliki pengaruh sebesar itu di benua Sengsuan, mereka benar-benar mempunyai pemikiran bisnis. Dengan pembagian peringkat yang begitu jelas, sukses menggugah keinginan semua orang untuk berkompetisi, mereka hanya berharap mendapat posisi lebih tinggi di perdagangan Tianxiang. Bab 183. Dai Ziman duduk di kursinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti lelang kelas 1 Tianxiang. Dia awalnya sangat senang, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Bailey Hongsuang sebenarnya duduk di kotak VIP, dia merasakan ledakan kemarahan kenapa wanita itu bisa duduk di kotak VIP. Kalau dipikir-pikir lagi, dia adalah salah satu dari sedikit kultivator terpilih di kota kekaisaran yang berpartisipasi dalam ujian sekolah air Azure dan menjadi murid. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kemuliaan yang tidak terbatas. Kali ini, dia ingin menjadi fokus perhatian semua orang, tetapi perhatian semua orang tertuju pada Bailey Hongsuang. Setelah bertanya-tanya, dia terkejut saat mengetahui bahwa Bailey Hongsuang sebenarnya memiliki surat undangan sekolah air Azure. Sebagai siswa sekolah air Azure, dia sangat jelas tentang pentingnya surat undangan ini. Ini pasti membuatnya cemburu. Yang paling tidak bisa dia tanggung adalah, Bailey Hongsuang sebenarnya menikah dengan Di Beichen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bailey Hongsuang mengambil katalog lelang. Dia belum pernah melihatnya, jadi dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang dia butuhkan dalam lelang ini. Saat ini, Zhao Yunxi melihat wajah Bailey Hongsuang dan tiba-tiba berkata, "Bailey Hongsuang, tahukah kamu mengapa Dai Ziman mencari masalah denganmu?" Bailey Hongsuang mengangkat alisnya, "Karena aku menerima surat undangan sekolah air Azure." Zhao Yunxi mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, "Ini hanya salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah karena dia menyimpan dendam." Mata hitam pekatnya dipenuhi keraguan. Selain itu, dia sepertinya tidak memiliki konflik apapun dengan Dai Ziman. Zhao Zifan segera memahami arti kata-kata Zhao Yunxi dan sedikit ketidakberdayaan muncul di wajahnya. "Karena apa?" Bailey Hongsuang bertanya. "Dulu, Dai Ziman jatuh cinta pada Pangeran Chen." Saat kata-kata ini keluar, mata Bailey Hongsuang membelalak. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tapi hanya ini yang tidak dia pikirkan. Di Beichen, Dai Ziman sebenarnya menyukai Di Beichen. Meskipun kaki Pangeran Chen cacat, ada banyak wanita yang mengaguminya di kota kekaisaran. Lagi pula, pria tampan seperti itu jarang ada di dunia. Saat itu, Kaisar bermaksud menjodohkan Dai Ziman dengan Pangeran Chen. Kebetulan Dai Ziman selalu jatuh cinta dengan Pangeran Chen. Banyak orang yang mengetahuinya saat itu, namun Pangeran Chen menolak. Dalam 3 tahun terakhir, Yang Mulia telah berkali-kali menyebutkan untuk menjodohkan Pangeran Chen, namun Pangeran Chen tidak pernah menyetujuinya. Saat dia berbicara, Zhao Yunxi memandang Bailey Hongsuang dengan aneh. "Sampai kamu muncul, Perdana Menteri Li melamarmu dengan Pangeran Chen, dan Pangeran Chen benar-benar setuju. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun. Sudah lama Pangeran Chen menolak menikah, namun Kaisar tidak peduli." Saat menghadapi Bailey Hongsuang, Di Beichen memilih setuju. Terlebih lagi, bagi Bailey Hongsuang, dia menyinggung istana jenderal dan memberi Bailey Hongsuang pernikahan yang megah dan sempurna. Terlihat bahwa Di Beichen sangat menyukai Bailey Hongsuang. Bagaimana Dai Ziman bisa diyakinkan oleh kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Mata Bailey Hongsuang bersinar karena terkejut. Saat dia melihat Zhao Zifan mengangguk setuju, dia menyadari bahwa semua ini benar. Sepertinya dia meremehkan pesona Di Beichen, ada begitu banyak wanita yang mengaguminya di kota kekaisaran. Jadi begitu. Bailey Hongsuang tersenyum tipis. Tetapi sekarang ini membuktikan bahwa Pangeran Chen memang memiliki selera yang bagus. Bab 184. Sekarang dia mengerti. Dari semua orang di kota kekaisaran, hanya Pangeran Chen yang memiliki mata yang bagus. Bailey Hongsuang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun.
Dia tidak tahu bahwa Zhao Yunxi juga memperhatikan Di Beichen. Berbicara tentang Di Beichen, mata Baili Hongzuang berubah, dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Melihat katalog lelang di tangannya, Baili Hongzuang menemukan ada cukup banyak harta karun dalam lelang ini. Senjata, bahan obat, cara budidaya, ilmu bela diri dan hal-hal lain yang dibutuhkan para pembudidaya, sepertinya rumah lelang Tianxiang telah menyiapkan cukup banyak waktu untuk lelang ini. Dia datang kali ini untuk membeli senjata, tetapi setelah melihat-lihat katalog selama setengah hari, dia masih tidak dapat menemukan apapun yang cocok untuknya. Dia tentu saja tidak akan tertarik pada senjata biasa, jika tidak ada yang cocok, dia hanya bisa mencarinya nanti. Saat Baili Hongzuang hendak menyerah, tatapannya tiba-tiba membeku di halaman terakhir katalog. Itu adalah pedang yang sepenuhnya berwarna biru. Pedang es. Itu sangat tajam dan penuh dengan ki dingin. Selama pertempuran, itu bisa meningkatkan kerusakan yang disebabkan oleh ki dingin. Itu adalah harta karun yang cukup bagus. Bibir Baili Hongzuang membentuk senyuman tipis. Sepertinya dia akhirnya menemukan harta karun yang cukup bagus. Saat Baili Hongzuang sedang mencari harta karun yang cocok untuknya, Zhao Zifan dan Zhao Yunxi juga mencari sesuatu. Sejak mereka datang ke sini, mereka tentu berharap perjalanan ini tidak sia-sia. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di panggung pelelangan. Lelaki tua itu berusia sekitar 50 tahun. Matanya bersinar saat dia melihat para tamu di bawah panggung dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk berpartisipasi dalam lelang rumah lelang Tianxiang. Saya juru lelang, Su Jin. Pandangan semua orang tertuju pada Su Jin. Orang ini adalah kepala juru lelang rumah lelang Tianxiang. Hampir tidak ada kemungkinan suatu barang dilelang olehnya. Saya yakin semua orang tidak suka banyak bicara. Sekarang, mari kita mulai pelelangan barang pertama. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kerumunan di bawah panggung bertepuk tangan. Pembukaan yang lugas dari lelaki tua itu memudahkan semua orang untuk memiliki kesan yang baik tentangnya. Pria tua itu sedikit mengangkat tangan kirinya, dan seorang wanita berpakaian merah perlahan berjalan dengan nampan berisi barang lelang di tangannya. Sosok wanita itu luar biasa dan montok. Saat dia berjalan, pesonanya terlihat jelas dan dia menarik perhatian semua orang. Bahkan saat wanita tersebut berjalan menuruni panggung, banyak pria yang masih melihat ke arah yang ditinggalkan wanita tersebut. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan item lelang pertama, bilah darah liar. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu mengangkat sutra merah dan pedang darah tidak lengkap muncul di depan semua orang. Pedang darah liar adalah senjata berdarah, itu sangat tajam dan dapat digunakan untuk serangan diam-diam atau pertahanan diri. Bukan itu saja, ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Tidak mudah ditemukan. Ini pilihan yang bagus. Orang tua itu mengangkat pedang darah terputus sehingga para tamu di bawah dapat melihatnya dengan lebih jelas. Bilah pedang berwarna putih keperakan dari pedang darah terputus memiliki beberapa bekas darah merah di atasnya. Benar saja, itu melengkapi nama Severed Bloodblade. Duduk di kotak VIP, Baili Hongzuang dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat penampakan pedang darah tidak lengkap. Kotak VIP rumah lelang Tianxiang sepertinya menggunakan metode misterius untuk memperbesar panggung. Jadi, meski jauh, mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Baili Hongzuang melihat ke arah pedang darah yang terputus. Itu memang senjata yang bagus. Bab 185. Pisau darah terputus, tawaran awal adalah 4.000 koin emas. Setiap tawaran harus minimal 1.000 koin emas. Lelang dimulai sekarang. Begitu suara Su Jin turun, suara tawaran terdengar di aula. 5.000 koin emas. 6.000 koin emas. Segera setelah tawaran pertama diumumkan, tawaran berikutnya telah mengalahkan tawaran sebelumnya. Aula itu sangat ramai. 9.000 koin emas, 10.000 koin emas. Dalam waktu singkat, harga pisau darah terputus sudah naik menjadi 10.000 koin emas. Namun, setelah harga mencapai titik ini, para pembudidaya yang bersaing untuk mendapatkan pisau darah terputus berhenti menawar.
Untuk pisau darah terputus untuk mencapai harga seperti itu sudah cukup bagus. 11.000 koin emas. Suara lain memanggil. Wajah Sujin menunjukkan senyuman saat dia berkata, tamu lain telah menawar 11.000 koin emas. 11.000 koin emas, adakah yang ingin naik lebih tinggi? Setelah mendengar kata-kata Sujin, suara lain terdengar, 12.000 koin emas. 12.000 koin emas. Adakah yang ingin naik lebih tinggi? Aula itu sunyi. Untuk pisau darah terputus untuk mencapai harga seperti itu sudah sangat tinggi. Pemilik pedang darah terputus di bawah panggung, melihat barangnya telah mencapai harga seperti itu, mengungkapkan senyuman. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan jika dia langsung menjualnya ke toko. 12.000 koin emas, terjual. Sujin mengangkat palu kecil di tangannya dan membantingnya dengan keras. Suara palu yang tumpul dan keras terdengar di telinga semua orang, mengumumkan berakhirnya item lelang pertama. Selamat kepada tamu yang telah memenangkan pedang darah terputus. Staf rumah lelang Tianxiang memimpin dengan bertepuk tangan. Para tamu di aula juga mengikutinya. Di sisi kanan Sujin, seorang wanita menawan berbaju merah berjalan menuju para tamu di bawah panggung dengan nampan di tangannya. Orang itu menerima pedang darah terputus diiringi tepuk tangan penonton dan senyuman wanita cantik itu. Wajahnya tersenyum lebar. Tidak heran perdagangan Tianxiang begitu menakjubkan. Hanya dari pelelangannya saja, Anda bisa melihatnya. Xiao Bai menghela nafas. Pemahaman Tianxiang Commerce terhadap hati orang-orang sungguh menakjubkan. Baili Hongzuang sedikit mengangguk, metode Tianxiang Commerce benar-benar menakjubkan. Harga pisau darah parah bukanlah 12.000 koin emas, namun setelah penampilan rumah lelang Tianxiang, bahkan jika orang itu membayar lebih, dia tetap akan sangat bahagia. Dia percaya bahwa saat orang itu berpartisipasi dalam pelelangan lagi, dia pasti akan memilih rumah lelang Tianxiang sebagai pilihan pertamanya. Setelah barang pertama dilelang, beberapa barang lainnya dilelang satu per satu. Namun, Baili Hongzuang dan dua lainnya tidak menawar. Item selanjutnya disebut pedang bintang misterius. Sujin mengangkat sutra merah, dan pedang perak muncul di hadapan semua orang. Pedang ini dapat menembus besi seperti lumpur, dan bahkan dapat memotong rambut dengan satu pukulan. Benar-benar senjata yang luar biasa. Tamu yang menggunakan pedang sebagai senjata, jangan lewatkan kesempatan ini. Shao Zifan, yang diam-diam menonton pelelangan, tiba-tiba duduk dan menatap pedang bintang misterius. Melihat perubahan pada Shao Zifan, Baili Hongzuang berkata, kamu menyukai pedang bintang misterius ini. Shao Zifan tersenyum dan mengangguk, pedang bintang misterius ini sangat bagus. Aku akan pergi ke sekolah air Asure untuk mencari senjata yang cocok. Ayo, belilah, kata Zhao Yunxi sambil tersenyum. Harga awal pedang bintang misterius adalah 30.000 koin emas, setiap tawaran harus setidaknya 1.000 koin emas. Biarkan pelelangan dimulai. 31.000 koin emas. 32.000 koin emas. Bab 186. Harga lelang semacam ini berada di luar kemampuan mereka. Jika mereka ingin melangkah jauh dalam jalur budidaya, tidak mungkin melakukannya tanpa uang yang cukup. 40.000 koin emas. Penawarannya sangat cepat, hanya dalam waktu singkat, harga pedang bintang misterius telah menembus angka 50.000. Setelah mencapai 50.000, jumlah petani yang mengikuti lelang berkurang banyak. 51.000 koin emas. Shao Zifan mulai menawar, dia sangat jelas bahwa tidak mungkin memenangkan pedang bintang misterius dengan menawar di awal. Lebih baik menunggu sampai pesaingnya lebih sedikit sebelum mengajukan penawaran. Dai Ziman, yang duduk di kursi kelas 1, awalnya merasa bosan, namun, ketika dia mendengar penawaran dari kotak Baili Hongzuang, matanya berbinar. Senyuman licik dan sinis muncul di wajah Dai Ziman saat dia berkata, menyinggung perasaanku, aku akan membuatmu membayar harganya terlebih dahulu. 52.000 koin emas. Suara Dai Ziman terdengar di aula. Mendengar suara ini, Baili Hongzuang menyipitkan matanya. Senjata Dai Ziman adalah cambuk dan bukan pedang. Jelas sekali dia sengaja mempermainkannya. 53.000 koin emas. Shao Zifan memanggil lagi.
54.000 koin emas. Dai Ziman segera berteriak. Tidak peduli bagaimana Shao Zifan menyebutkan harganya, Dai Ziman selalu menambahkan 1.000 koin emas. Meskipun dia dan Shao Zifan tidak memiliki konflik sebelumnya, karena Shao Zifan bersama Baili Hongzuang, maka dia adalah sasarannya. Melihat Dai Ziman begitu pantang menyerah, hati Shao Zifan pun melonjak karena amarah. Pesaing lainnya sudah menyerah. Jika bukan karena trik Dai Ziman, maka pedang bintang misterius pasti sudah dimenangkan olehnya. 60.000 koin emas. Shao Zifan menaikkan harga sebesar 5.000 koin emas. Jelas sekali dia marah. Melihat Shao Zifan marah, senyuman Dai Ziman menjadi semakin lebar, 61.000 koin emas. Melihat persaingan antara Dai Ziman dan Shao Zifan, semua orang paham bahwa Dai Ziman sengaja menaikkan harga. Sebelumnya, konflik Dai Ziman dan Baili Hongzuang begitu mencolok, siapa yang tidak tahu. Hanya saja cara jahat Dai Ziman menaikkan harga sungguh menjijikkan. Saat berpartisipasi dalam pelelangan, yang paling dibenci semua orang adalah bertemu dengan orang seperti ini. Membuang banyak uang tanpa alasan. Lagi pula, tidak ada uang yang datang dari angin. Perilaku seperti ini terlalu tercela. Su Jin juga memperhatikan adegan ini. Sebagai juru lelang balai lelang, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mendapatkan harga tertinggi. Karena itu, dia senang melihat pemandangan ini. Tidak peduli siapa yang mendapatkan pedang bintang misterius pada akhirnya, rumah lelang. 70.000 koin emas. Kata-kata Shao Zifan. 71.000 koin emas. Dai Ziman masih tersenyum, tapi di dalam hatinya, dia sedikit terkejut. Pedang bintang misterius yang dilelang dengan harga lebih dari 50.000 sudah cukup bagus, tapi sekarang dia benar-benar menaikkan harganya hingga harga setinggi itu. Jelas sekali bahwa Shao Zifan sangat menyukai pedang ini. Saat Dai Ziman menyebutkan harga 71.000 koin emas, Shao Zifan menghela nafas lega. Kali ini, dia telah menyiapkan total 70.000 koin emas. Dia awalnya mengira 70.000 koin emas akan cukup untuk membeli senjata yang dia inginkan. Dia tidak pernah mengira Dai Ziman akan merusak segalanya. Kenapa berhenti? Baili Hongzuang bertanya dengan keras. Wajah Zhao Yunxi dipenuhi amarah, Dai Ziman ini keterlaluan. Benar-benar tidak tahu malu. Bab 187. Dai Ziman sedang menunggu Shao Zifan untuk melanjutkan penawaran, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa setelah menunggu lama, Shao Zifan tidak berbicara lagi. Wajahnya tidak bisa tidak berubah. Shao Zifan tidak mungkin menyerah begitu saja, bukan? Dia tidak membutuhkan pedang bintang misterius sama sekali. Jika dia menawar barang tersebut dan tidak menginginkannya, itu sama saja dengan melanggar peraturan rumah lelang. Bukan ini yang ingin dia lihat. 71.000 koin emas terjadi sekali. 71.000 koin emas dibagikan 2 kali. Wajah semua orang menunjukkan sedikit ejekan. Mereka sangat jelas bahwa Shao Zifan benar-benar ingin menawar pedang bintang misterius. Jika pedang bintang misterius jatuh ke tangan Dai Ziman sangat ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. 71.000 koin emas dibagikan 3 kali lipat. Pada saat ini, Baili Hongzuang tiba-tiba membuka mulutnya, 72.000 koin emas. Saat Baili Hongzuang membuka mulutnya, seluruh tubuh Dai Ziman menjadi rileks. Untungnya senjata itu tidak jatuh ke tangannya. Dia menatap pedang bintang misterius dengan rasa takut yang masih ada, wajahnya sangat jelek. Ini, Shao Zifan memandang Baili Hongzuang dengan heran. Dia hanya membawa total 70.000 koin emas. Baili Hongzuang tersenyum tipis, alasan mengapa Dai Ziman melakukan ini semua karena kamu diseret olehku, jadi aku akan memberimu pedang bintang misterius ini. Jika bukan karena dia, Shao Zifan tidak akan kesulitan menawar pedang bintang misterius dan tidak akan menderita begitu banyak ketidakadilan. Sejujurnya, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Shao Zifan dengan cepat menolak, senjata ini untukku, bagaimana aku bisa membiarkanmu memberikannya kepadaku? Tidak apa-apa, kita berteman, memberi hadiah itu normal. Tidak,
Zhao Zifan dengan tegas menggelengkan kepalanya, pinjamkan aku 2000 koin emas dulu, aku akan mengembalikannya padamu saat aku kembali. Melihat Zhao Zifan dengan tegas menolak, Baili Hongzuang tertawa tanpa sadar, bagaimana kalau begitu, karena kamu sudah bertekad, maka kamu membayar harga asli pedang bintang misterius, 50.000 koin emas. Sedangkan sisanya, aku akan membayar. Zhao Zifan terkejut, tepat ketika dia hendak berbicara lagi, Baili Hongzuang berbicara lebih dulu, jika kamu menolak lagi, maka kamu ingin aku merasa kasihan di hatiku. Mendengar ini, Zhao Zifan mengangguk. Terima kasih. Inilah yang harus saya lakukan. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Bibir Baili Hongzuang membentuk senyuman, tetapi matanya dingin dan beku. Dai Ziman menimbulkan masalah baginya adalah satu hal, tetapi dia bahkan berani menimbulkan masalah bagi temannya. Setelah pelelangan selesai, dia pasti akan membuat Dai Ziman membayar harganya. Pelelangan masih berlangsung. Dari awal hingga akhir, Dai Ziman dan Liu Jingkun tidak menawar apapun. Tadi, mereka memperlakukan Zhao Zifan seperti itu. Bukankah Baili Hongzuang akan menunggu kesempatan untuk membalas? Mereka tidak akan memberi Baili Hongzuang kesempatan ini. Item berikutnya yang akan dilelang adalah Soaring Snake Letter Armor untuk wanita. Ia memiliki pertahanan yang kuat, dan memakainya pasti akan meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Sebagai seorang kultivator, kita akan sering menghadapi bahaya. Pelindung kulit ini jelas merupakan pilihan terbaik, semuanya, tidak perlu ragu. Harga awalnya adalah 40.000 koin emas. Lelang dimulai sekarang. Tatapan Zhao Yunxi membeku pada armor kulit berwarna merah cerah. Dia sangat menginginkan baju besi ini. 50.000 koin emas. Zhao Yunxi berseru. Mengikuti kata-kata Zhao Yunxi, para penggarap di bawah panggung terkejut. Dia langsung menaikkan harga sebesar 10.000 koin emas. Dari sini terlihat bahwa orang tersebut bertekad untuk mendapatkan armor tersebut. Wajah Dai Ziman sekali lagi menunjukkan senyuman. Ini suara Zhao Yunxi. Bab 188. Ketika semua orang mendengar bahwa Dai Ziman menggunakan trik yang sama lagi, mereka semua menyerah pada gagasan untuk menawar pelindung kulit tersebut. Dengan pengaduk kotoran di tengahnya, kecuali mereka idiot, tidak mungkin mereka bisa menawar pelindung kulit itu. Hal yang paling tidak diinginkan Zhao Yunxi masih terjadi. Dai Ziman menggunakan trik yang sama lagi. 65.000 koin emas. Kata Zhao Yunxi. 66.000 koin emas. Dai Ziman tersenyum bangga. Perasaan menindas orang ini terlalu bagus. Melihat Dai Ziman tidak mau menyerah, wajah Zhao Yunxi memerah karena marah. Dia tiba-tiba berteriak, Dai Ziman, jangan melangkah terlalu jauh. Dai Ziman juga tidak menyangka Zhao Yunxi akan tiba-tiba meneriakkan namanya. Namun, dia tidak peduli, sebaliknya, senyuman di wajahnya menjadi semakin bangga. Jadi bagaimana jika saya menawar sesuatu? Apakah Anda berhak untuk tidak mengizinkan saya menawar? Kamu sengaja membuat masalah. Semua orang tahu ini. Jadi apa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Senyuman Dai Ziman masih sama. Itu hanyalah Zhao Yunxi, dia bisa menindasnya sesuka dia. Pada saat ini, suara dingin datang dari kamar pribadi, seseorang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Anda telah menggunakan aturan ini sampai pada titik kesempurnaan. Mendengar ini, ekspresi Dai Ziman berubah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan senyuman di wajahnya. Semua orang tercengang. Seseorang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya, tetapi mereka merasa itu masuk akal. Tindakan Dai Ziman saat ini dapat digambarkan dengan kata-kata ini dengan sempurna. Kamu berani menyebutku tidak tahu malu. Dai Ziman berdiri dan dengan marah menatap kamar pribadi di atas. Bibir Baili Hongzuang melengkung, beberapa orang secara alami tidak tahu malu. Apakah menurutmu aku harus memberikan wajahnya? Baili Hongzuang, kamu mendekati kematian. Dai Ziman sangat marah, kata-kata Baili Hongzuang ini hanyalah sebuah tamparan di wajahnya. Mata Baili Hongzuang menyipit, tatapannya sedingin pisau, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu tadi belum cukup.
Jika kamu punya nyali untuk mengatakan sepatah kata pun, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Kata-kata dingin itu dipenuhi dengan aura yang sangat mendominasi, dan aura menakutkan meletus. Ini bukan lagi ancaman, tapi peringatan terakhir. Ekspresi semua orang berubah. Mereka belum pernah melihat sisi Bailey Hongzuang yang ini. Dari perkataan tersebut, setiap orang merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah seorang atasan telah mengeluarkan ultimatum kepada bawahannya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka menganggap kata-kata ini agak lucu, meskipun bakat Bailey Hongzuang kuat, Dai Ziman sudah belajar di sekolah air Azure selama setahun. Dengan kekuatan mereka saat ini, Dai Ziman mungkin lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa mengambil nyawa Dai Ziman? Tetapi dalam keadaan seperti itu, mendengar nada dingin Bailey Hongzuang, tidak ada yang mengira dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dai Ziman tercengang. Dalam waktu singkat ini, dia diliputi oleh aura Bailey Hongzuang. Bailey Hongzuang, kamu pikir kamu ini siapa? Dai Ziman mencibir, kamu hanya memiliki sedikit potensi, namun kamu sudah melanggar hukum. Jika aku ingin berurusan denganmu, aku punya banyak cara untuk melakukannya. Mulut Bailey Hongzuang perlahan tersenyum, Dai Ziman, besok siang, di panggung hidup dan mati, apakah kamu berani bertarung? Di benua Sengsuan, ada banyak konflik antar kultivator. Ketika beberapa konflik terlalu besar untuk diselesaikan, beberapa kultivator akan memilih untuk melangkah ke tahap hidup dan mati. Begitu berada di tahap hidup dan mati terserah takdir. Tidak peduli siapa yang meninggal, pihak lain tidak dapat melanjutkan masalah ini. Bab 189. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki latar belakang keluarga yang baik. Kalaupun ada konflik, mereka bisa memikirkan cara untuk mengatasinya. Tidak ada yang mau membayar harga dengan nyawa mereka. Ketika Bailey Hongzuang berbicara tentang pertarungan hidup dan mati, semua penonton tersentak pada saat yang bersamaan. Arena hidup dan mati. Bailey Hongzuang sebenarnya ingin bertarung di arena hidup dan mati. Sepertinya Bailey Hongzuang ini tidak hanya sombong. Arena hidup dan mati bukanlah lelucon. Provokasi berulang-ulang Dai Ziman telah membuat marah Bailey Hongzuang, namun, pilihan Bailey Hongzuang benar-benar tidak terduga. Dai Ziman tidak pernah menyangka bahwa Bailey Hongzuang ingin bertarung di arena hidup dan mati. Setelah beberapa saat terkejut, mulutnya membentuk senyuman dingin. Awalnya, dia ingin menunggu sampai setelah pelelangan untuk mengambil tindakan terhadap Bailey Hongzuang. Karena Bailey Hongzuang ingin mati, maka dia akan mengirim Bailey Hongzuang ke surga. Dia tahu bahwa Bailey Hongzuang berada pada tahap awal Eon Misterius, tetapi dia sudah berada di tahap tengah Eon Misterius. Besok, dia akan membiarkan Bailey Hongzuang melihat perbedaan antara tahap awal dan tahap tengah Eon Misterius. Bagus. Nada suara Dai Ziman masih bangga. Bailey Hongzuang, jika saatnya tiba, kamu harus memohon padaku untuk menunjukkan belas kasihan. Bailey Hongzuang tersenyum dingin, besok adalah hari kematianmu. Melihat Bailey Hongzuang tidak mundur, Dai Ziman dengan dingin mendengus, hari ini, dia akan membiarkan Bailey Hongzuang menjadi sombong seperti yang dia inginkan. Besok, dia akan membuat Bailey Hongzuang kehilangan muka di depan semua orang. Suanyuan Huan melihat konflik antara Bailey Hongzuang dan Dai Ziman dengan kaget, dia tidak pernah menyangka keduanya akan bertarung sampai mati saat pertama kali bertemu. Bailey Hongzuang saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mata Zhao Yunxi membelalak. Dia bahkan lupa menutup mulutnya, dia tidak tahan dengan tindakan Dai Ziman dan mulai berdebat dengannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan menjadi begitu serius. Bailey Hongzuang, aku hanya berbicara karena marah. Bagaimana kamu bisa menantangku untuk berduel di arena hidup dan mati? Jika kita kalah, maka tidak akan, kata Zhao Yunxi cemas. Melihat kegelisahan di wajah Zhao Yunxi, senyuman Bailey Hongzuang menjadi lebih lembut. Seperti yang Zhao Zifan katakan, meskipun amarah Zhao Yunxi sedikit tidak sabar, hatinya tidak buruk. Sebelum hari ini, masih ada kerenggangan antara Zhao Yunxi dan dia. Siapa sangka karena kemunculan Dai Ziman,
Zhao Yunxi akan memihaknya melawan musuh bersama. Shao Zifan juga memasang ekspresi khawatir. Kamu terlalu impulsif, saya mendengar bahwa Dai Ziman telah menembus tahap tengah eon misterius. Ditambah dengan tahun belajarnya di Azure Water School, aku khawatir kamu bukan lawannya. Baili Hongzuang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Ketika Baili Hongzuang pertama kali bertemu Dai Ziman, dia sudah mengetahui kekuatan Dai Ziman. Meskipun dia baru berada di tahap awal eon misterius, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan seorang kultivator eon misterius tingkat menengah tidak akan mampu melawannya. Ini adalah kepercayaan dirinya. Dai Ziman baru belajar di sekolah air Azure selama setahun. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menjelajahi Jianghu selama bertahun-tahun. Tidak peduli apakah itu pengalaman kultivasi atau pengalaman pertempuran, tidak ada seorang pun di kelompok usia yang sama yang bisa menandinginya. Dia bahkan tidak menatap Dai Ziman. Dia hanya memilih arena hidup dan mati karena dia ingin mengurangi masalah yang akan dihadapi keluarga Dai Ziman. Kalau tidak, dia akan langsung mengambil nyawa Dai Ziman hari ini. 190. Karena itu, Zhao Yunxi tidak lagi tertarik untuk menawar pelindung kulit tersebut. Namun, Dai Ziman bahkan kurang tertarik. Jadi, di bawah keheranan semua orang, Zhao Yunxi bisa mendapatkan pelindung kulit dengan harga murah. Ziman, kamu harus berhati-hati terhadap Baili Hongzuang besok, kata Liu Jingkun. Dai Ziman mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh, hanya dengan dia. Begitu aku menggunakan kekuatan penuhku, dia pasti tidak akan menjadi lawanku. Liu Jingkun mengerutkan kening, dari apa yang saya lihat, Baili Hongzuang ini tidak sederhana, jika kamu lebih kuat darinya, wajahmu tidak akan menjadi seperti ini. Mendengar ini, ekspresi Dai Ziman berubah dan dia buru-buru berkata, itu hanya kecerobohan sesaat. Bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Ziman, ini. Liu Jingkun masih ingin menasihati Dai Ziman agar lebih berhati-hati. Meskipun dia baru bertemu Baili Hongzuang sekali, dia bisa merasakan bahwa Baili Hongzuang bukanlah orang yang impulsif. Jika dia berani mengusulkan pertarungan hidup dan mati, maka dia harus memiliki kepercayaan diri sendiri. Namun, Dai Ziman tidak mau mendengarkan. Dia melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata, jangan mengatakan omong kosong seperti itu. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kekuatanku sendiri? Melihat Dai Ziman sudah marah, Liu Jingkun menghela nafas dan menutup mulutnya. Mungkin Dai Ziman sudah memikirkan bagaimana menghadapi Baili Hongzuang besok, jadi dia tidak melakukan trik apapun saat Baili Hongzuang menawar pedang biru es. Namun, banyak kultivator yang hadir sangat tertarik dengan pedang biru es, hanya dari harga awal yang tinggi, mereka dapat melihat nilai dari Ice Blue Sword. Namun, pedang biru es pada akhirnya masih diperoleh Baili Hongzuang. Barang lelang dilelang satu persatu. Semakin mendekati akhir, semakin tinggi suasana pelelangannya, nilai item akhir tentu saja tidak perlu disebutkan. Namun, sebagian besar orang yang hadir tenggelam dalam pertarungan hidup dan mati antara Baili Hongzuang dan Dai Ziman. Mereka tidak terlalu antusias dengan pelelangan tersebut. Setelah barang terakhir berhasil dilelang, semua tamu berdiri dan bersiap untuk berangkat. Namun, saat ini, kata-kata Su Jin menarik perhatian semua orang. Sebelum lelang dimulai, pihak balai lelang telah menerima barang lain sebagai barang akhir lelang. Saya yakin semua orang akan sangat tertarik. Wajah Su Jin dipenuhi dengan senyuman percaya diri. Ketika dia mengetahui tentang item baru tersebut, dia tahu bahwa lelang ini akan mencapai ketinggian baru. Mendengar kata-kata Su Jin, semua orang tercengang. Mereka melihat ke panggung, ada barang terakhir yang akan dilelang barang terakhirnya. Para tamu yang semula bersiap untuk pergi semuanya duduk kembali. Untuk bisa menjadi item terakhir dari lelang Tianxiang, nilainya pasti tidak akan rendah. Aku ingin tahu barang harta karun apa yang akan ditambahkan ke rumah lelang pada menit-menit terakhir. Menjadi item akhir menjadi item final untuk menjadi lelang final. Terakhir, menjadi barang terakhir dalam pelelangan yang terakhir. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu.
Zhao Yunxi juga sangat penasaran. Saya ingin tahu harta macam apa yang bisa diterima oleh rumah lelang pada menit-menit terakhir. Mengikuti kata-kata Zhao Yunxi dan Shao Zifan sama-sama tercengang, tatapan mereka langsung tertuju pada Baili Hongzuang. Bab 191. Item terakhir ini, seharusnya bukan milikmu, kan? Zhao Yunxi bertanya. Baili Hongzuang tersenyum dan mengangguk. Dia tidak punya niat menyembunyikannya. Benar, ini milikku. Melihat Baili Hongzuang mengakuinya, Shao Zifan dan Zhao Yunxi semakin terkejut dari barang yang dilelang sebelumnya. Mereka tahu betapa berharganya barang tersebut. Baili Hongzuang sudah mengeluarkannya. Aku ingin tahu barang lelang apa ini. Shao Zifan bertanya. Sebuah pil. Di atas panggung, wanita berpakaian merah mengangkat nampan dan meletakkan barang lelang di depan Sujin. Senyuman Sujin menjadi semakin cemerlang. Saya yakin semua orang sangat penasaran dengan barang lelang terakhir ini. Saya tidak akan membuat Anda tegang. Barang lelang ini adalah sesuatu yang dibutuhkan setiap kultivator muda, pil pembersih tulang. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di aula lelang membeku sesaat. Segera setelah itu, serangkaian diskusi mengejutkan datang dari segala arah, dan aula menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Pil pembersih tulang. Lelang Tianxiang sebenarnya memiliki pil pembersih tulang untuk dilelang. Petik 2. Saya tidak mengira pelelangan akan memberi kita kejutan seperti itu. Biasanya, jika saya ingin membeli pil pembersih tulang, saya tidak punya cara untuk melakukannya. Jika saya tahu ada pil pembersih tulang untuk dilelang, saya akan membawa lebih banyak uang. Tidak, saya harus segera mengirimkan beritanya kembali dan meminta seseorang mengirimkan uangnya. Kamu benar, aku harus melakukan hal yang sama. Dai Ziman juga tercengang setelah mendengar tentang pil pembersih tulang. Dia tidak mengira lelang Tianxiang akan memberinya kejutan seperti itu. Pil pembersih tulang, itu adalah sesuatu yang didambakan setiap kultivator dalam mimpinya. Terlebih lagi baginya. Tidak, saya harus segera mengirimkan beritanya kembali dan meminta seseorang mengirimkan uangnya. Dai Ziman buru-buru berdiri. Dia sudah memeriksa katalog lelang dan tidak ada apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia datang ke pelelangan hari ini hanya untuk menyaksikan kesenangannya. Dia tidak membawa banyak uang. Dai Ziman dengan cepat keluar dari pelelangan, hati Liu Jingkun juga terbakar. Bahkan di sekolah air Azure, tidak mudah mendapatkan pil pembersih tulang. Jika dia bisa mendapatkannya, itu yang terbaik. Tuan, Dai Ziman telah keluar dari pelelangan. Xiao Hei berkata sambil melihat Dai Ziman pergi. Baili Hongzuang tersenyum percaya diri. Dia baru saja kembali untuk mengambil uang. Dia akan segera kembali, tapi tidak ada gunanya meskipun dia kembali dengan membawa uang. Shao Zifan dan Zhao Yunxi memandang Baili Hongzuang dengan takjub. Mereka sudah mengetahui bahwa Gadli Doctor Square menjual pil obat, tetapi mereka hanya menjual pil peiyuan dan pil detoksifikasi. Mereka tidak pernah mengira bahwa Baili Hongzuang juga akan memiliki pil tulang pembaptisan. Meskipun pil tulang pembaptis dan pil peiyuan sama-sama merupakan pil obat tingkat 2, formula pil-pil peiyuan beredar luas, dan sebagian besar alkemis akan memandunya. Oleh karena itu, meskipun pil penguat fondasi sulit didapat, asalkan ada upaya untuk menemukannya, tidak akan terlalu sulit. Pil pembaptisan tulang berbeda. Hanya ada sedikit alkemis yang menguasai resep pil-pil pembaptisan tulang. Di seluruh kota kekaisaran, hanya ada satu alkemis yang menguasai resep pil. Agar Baili Hongzuang bisa mengeluarkan pil tulang pembaptisan, terlihat bahwa dia tidak sederhana. Shao Zifan dan Zhao Yunxi saling berpandangan, mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Baili Hongzuang sangat berbeda. Menurut identitas aslinya, dia hanyalah putri rumah tangga jenderal yang tidak dicintai. Kenapa dia begitu misterius? Baili Hongzuang memperhatikan perubahan ekspresi mereka, tetapi sudut mulutnya masih memiliki sedikit senyuman. Bab 192. Dia bukan putri kandung Baili Zhentao. Dia ingin menemukan orang tua kandungnya. Lalu bagaimana jika orang lain mencurigai identitasnya? Dia bukan lagi Baili Hongzuang yang bisa dicubit semua orang.
Setelah beberapa saat terkejut, Zhao Zifan dan Zhao Yunxi tidak lagi mempermasalahkan masalah ini. Baili Hongzuang adalah teman mereka. Melihat betapa menakjubkannya Baili Hongzuang, mereka merasa bahagia. Suan Yuan Huan, yang berada di box VIP pertama, juga terkejut. Meski dia sudah mendapatkan pil pembersih tulang, ada banyak anggota keluarga kerajaan. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan satu lagi. Total ada 3 pil pembersih tulang dalam lelang ini. Untuk memberikan lebih banyak peluang kepada semua orang, kami memutuskan untuk melelangnya secara terpisah. Suara Sujin bergema di aula lelang. Semua orang semakin heboh saat mendengar kabar tentang 3 pil pembersih tulang. Kalau hanya ada 1 pil, akan sulit mendapatkannya, namun, dengan 3 pil, peluangnya jauh lebih tinggi. Li Chengqian yang duduk di kursi kelas 1 juga sangat bersemangat saat mendengar kabar tersebut. Suasana hatinya hari ini sangat mudah tersinggung, jadi dia ingin melihat pelelangannya. Dia tidak menyangka akan menemui hal sebaik itu. Masalah di wajah Li Yuyue sudah diketahui. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan Li Yuyue. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan pil pembersih tulang ini. Pil pembersih tulang pertama sekarang akan dilelang. Semua orang tahu bahwa pil pembersih tulang sangat berharga. Biasanya, sangat sulit menemukan pil pembersih tulang. Oleh karena itu, pil pembersih tulang ini tidak memiliki harga dasar. Setiap orang dapat menawar sesuai keinginannya. Mata Phoenix Baili Hongzuang menyipit. Gerakan Sujin sangat bagus. Jika ada harga dasar, semua orang akan bisa memperkirakan nilai barang tersebut. Harga akhir tidak akan terlalu tinggi. Tanpa harga dasar, semua orang tidak tahu harus mulai dari mana dan akan dilelang dengan harga tinggi. Tuan, tampaknya lelang Tianxiang bisa mendapatkan harga tinggi untuk pil pembersih tulang. Xiao Hei berkata sambil tersenyum. Xiao Bai mengangguk sedikit. Kali ini, pilihannya tidak salah. Semua orang di sini sangat tertarik dengan pil pembersih tulang. Baili Hongzuang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Metode lelang Tianxiang memang lebih baik dari yang dia bayangkan. 10.000 koin emas. Seorang pria dari kursi kelas 3 adalah orang pertama yang menawar. Mendengar harga ini, semua orang merasa jijik, belum lagi pelelangannya. Meskipun pil pembersih tulang dijual di toko, nilainya akan jauh lebih tinggi. Orang ini benar-benar tidak tahu malu meminta harga sebesar itu. Merasa diremehkan semua orang, pria itu pun merasa malu. Sebagai warga negara biasa, tidak mudah untuk memiliki 10.000 koin emas. Bagaimana dia bisa lupa bahwa ada begitu banyak pejabat dan pejabat yang hadir. Namun, begitu pria itu mengajukan penawaran, sebuah suara terdengar dari kamar nomor 1. 100.000 koin emas. Begitu Suan Yuan Huan membuka mulutnya, dia langsung menaikkan harga dari 10.000 koin emas menjadi 100.000 koin emas. Ekspresi semua orang berubah. Pada lelang sebelumnya, putra mahkota tidak mengucapkan sepatah kata pun, sehingga mereka hampir lupa bahwa dia ada di sana. Status putra mahkota sangat mulia, dan tidak ada yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan pil pembaptisan tulang. Dengan demikian, aula lelang menjadi sunyi sejenak. Su Jin juga agak kaget. Setelah melihat bahwa tidak ada orang lain yang terus menawar, dia hanya bisa berkata, 100.000 koin emas diberikan sekali. 100.000 koin emas diberikan 2 kali. 100.000 koin emas dibagikan 3 kali lipat. Selamat kepada Yang Mulia Putra Mahkota karena telah memenangkan pil pembersih tulang. Petik 2. Bab 193. Semua orang diam-diam menghela nafas. Pil pertama telah dimenangkan oleh Putra Mahkota. Jika bukan karena tawaran Putra Mahkota, harga pil pembersih tulang pertama tidak akan setinggi ini. Zhao Zifan menghela nafas. Inilah alasan mengapa alkemis memiliki status tinggi di benua Sengsuan. Hanya 1 pil yang mereka sempurnakan sudah cukup untuk membuat banyak petani menjadi gila. Zhao Yunxi mengangguk, karena putra mahkota telah berbicara, siapa yang berani menawar? Apakah menurut Anda Yang Mulia Putra Mahkota ingin membeli ketiga pil tersebut? Zhao Zifan merenung sejenak dan berkata, dia tidak akan melakukannya. Pil kedua akan dilelang. Suara Su Jin terdengar lagi.
100.000 koin emas. Tawaran lain sebesar 100.000 koin emas mengejutkan semua orang di aula. Namun, orang yang mengajukan tawaran kali ini bukanlah Xuan Yuanhuan, melainkan Perdana Menteri Li Chengqian. Melihat Li Chengqian, mulut Baili Hongzuang perlahan membentuk senyuman tipis. Perasaan bertemu musuh di jalan sempit ini sungguh menarik. Setelah semua orang melihat bahwa bukan putra mahkota yang menawar, mereka sedikit santai. Meskipun jabatan Perdana Menteri cukup tinggi, masih banyak orang yang hadir yang tidak merasa takut. 110.000 koin emas. 120.000 koin emas. Melihat semua orang terdiam sejenak dan mulai meneriakkan tawaran, wajah Li Chengqian mau tidak mau menjadi sedikit jelek. Ketika Dai Ziman kembali, dia melihat pil kedua telah dilelang. Dia segera mengikuti pelelangan. 150.000 koin emas. 160.000 koin emas. Kata Li Chengqian. 170.000 koin emas. Dai Ziman mengerutkan kening. Harga ini hampir 2 kali lipat harga pil pertama. Namun, Li Chengqian bertekad untuk memenangkan pil pembersih tulang ini. Ia tak segan-segan menaikkan harga lagi. Dengan pengalaman mengikuti banyak lelang, dia tahu bahwa harga pil ketiga pasti akan lebih tinggi, jadi dia tidak bisa menyerah pada pil kedua. 200.000 koin emas. Ketika Li Chengqian meneriakkan harga ini, Dai Ziman pun menyerah bersaing. Dengan situasi Li Yuyue saat ini, dia bisa mengerti mengapa Li Chengqian bertekad untuk menang. Namun, dia yakin pil ketiga pasti menjadi miliknya. Pil pembersih tulang kedua berhasil dimenangkan oleh Li Chengqian, dan lelang pil pembersih tulang ketiga pun dimulai. 150.000 koin emas. Saat dia membuka mulutnya, Dai Ziman menaikkan harga menjadi 150.000 koin emas, menyebabkan banyak petani yang bersiap menawar menyerah. Semua orang memandang Dai Ziman dan menghela nafas dalam hati. Pil-pil ini hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Adapun rakyat jelata, mereka hanya bisa menonton, hanya harganya saja sudah cukup untuk mereka hormati. Melihat tatapan terkejut semua orang, wajah Dai Ziman dipenuhi rasa bangga. Dia ingin melihat siapa yang berani bertarung dengannya. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar, menyebabkan senyuman di wajahnya sedikit memudar. 150.001. Semua orang tercengang. Semua orang menaikkan harga 1.000. Baru saja, semua orang menaikkan harga sebesar 10.000. Tapi sekarang, Baili Hongzuang hanya menaikkan harga 1 koin emas. Ini bukan lagi pelelangan, tapi provokasi terang-terangan terhadap Dai Ziman. Wajah Dai Ziman pucat pasi. Baili Hongzuang terkutuk ini. 160.000 koin emas. 16.001. 170.000 koin emas. 17.001. Tidak peduli bagaimana Dai Ziman menaikkan harga, Baili Hongzuang selalu menaikkan harga dengan 1 koin emas. Nada mengejek itu dengan jelas memberitahu Dai Ziman bahwa dia sedang bermain-main dengan Dai Ziman. Bab 194. Baili Hongzuang, jangan melangkah terlalu jauh. Dai Ziman berkata dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia begitu membenci seseorang. Besok, dia secara pribadi akan membunuh Baili Hongzuang. Baili Hongzuang mengangkat alisnya dan tersenyum menawan, aku hanya memberimu rasa obatmu sendiri. Ada apa? Apakah kamu juga merasa bahwa perilaku seperti ini sangat memalukan? Dengan kata-kata ini, wajah Dai Ziman menjadi sangat kaku. Pertanyaan Baili Hongzuang membuatnya salah bagaimanapun dia menjawab. 200.000 koin emas. 200.001. Semua orang yang hadir berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka awalnya berpikir bahwa Dai Ziman sudah bertindak terlalu jauh, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Baili Hongzuang akan begitu kejam ketika menamparkan wajahnya. Kenaikan 1 koin emas demi 1 koin emas sudah cukup untuk membuat Dai Ziman gila. 250.000 koin emas. 250.001. Suara Dai Ziman sudah mencapai puncaknya, tapi Baili Hongzuang masih tenang dan tenang. Kenyataannya, dia tidak perlu khawatir sama sekali karena pil obat ini aslinya miliknya, tidak peduli seberapa tinggi harganya, pada akhirnya itu akan tetap menjadi miliknya. Selain itu,
Rumah lelang Tianxiang tidak memungut biaya penanganan apapun. Dia tidak akan menjual pil pembersih tulang kepada Dai Ziman. 300.000 koin emas. Dai Ziman benar-benar dibuat gila oleh Baili Hongzuang. Dia tidak percaya Baili Hongzuang berani menaikkan harga dengan harga ini. Semua orang menghirup udara dingin. Harga ini terlalu gila. 300.000 koin emas untuk satu pil pembersih tulang, harga ini bahkan lebih tinggi dari 2 pil pembersih tulang sebelumnya. 300.001. Melihat Baili Hongzuang memanggil lagi, semua orang tercengang. Baili Hongzuang terlalu kejam. Dengan harga sebesar itu, Dai Ziman hanya bisa mengaguminya, seluruh tubuhnya langsung lemas. Ziman, tidak apa-apa. Biarkan Baili Hongzuang memenangkan pil ini. Harga setinggi itu sudah cukup untuk membuatnya menderita. Liu Jingkun menghiburnya. Dai Ziman sedikit mengangguk. Ini adalah satu-satunya penghiburan baginya. Dia tidak berani melanjutkan penawaran karena harganya sudah melebihi batasnya. Jika dia terus menawar dan Baili Hongzuang memilih untuk menyerah, maka dia akan benar-benar tamat. Selamat kepada Chen Wangfei karena memenangkan pil pembersih tulang ketiga. Palu kecil Su Jin menghantam, mengumumkan hasil lelang pil pembersih tulang ini. Ketika pil pembersih tulang dikembalikan ke Baili Hongzuang, Zhao Zifan dan Zhao Yunxi melihatnya, mata mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan sedikit rasa iri. Ini adalah pil yang dirindukan semua petani bahkan dalam mimpi mereka. Mereka tidak menawar karena mereka tahu bahwa dengan sumber daya keuangan mereka tidak akan bisa mendapatkan pil ini. Melihat penampilan mereka, Baili Hongzuang mengeluarkan botol porselen putih dari tas Qiankunnya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Ini adalah 2 pil pembersih tulang. Aku akan memberikannya padamu. Mendengar ini, Zhao Zifan dan Zhao Yunxi tercengang, melihat Baili Hongzuang yang tersenyum, mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Berikan pada kami. Zhao Yunxi berkata dengan bingung. Baili Hongzuang mengangguk. Benar. Aku akan memberikannya padamu. Dia telah menyempurnakan total 5 pil pembersih tulang, dia menjual 2 di antaranya, memberikan 2 kepada Zhao Zifan dan Zhao Yunxi, dan meninggalkan 1 untuk dirinya sendiri. Setelah Zhao Zifan bereaksi, dia buru-buru menolak. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Lelucon macam apa ini? Ini adalah pil pembersih tulang yang baru saja dijual seharga 200.000 koin emas. Mata Zhao Yunxi berkilat karena terkejut, tapi setelah melihat Zhao Zifan menolak, dia juga buru-buru menolak. Bab 195. Baili Hongzuang melambaikan tangannya, karena kita berteman, kamu tidak perlu mempedulikan hal ini. Pil pembersih tulang akan sangat membantu kamu, terutama karena Zifan masih harus bekerja keras untuk ujian sekolah air Azure. Don, jangan menolaknya. Hati Zhao Zifan bergetar, memang, dia harus lulus ujian sekolah air Azure. Faktanya, dia memahami bahwa kekuatannya tidak cukup kuat dan dia kurang percaya diri dalam ujian. Dengan pil pembersih tulang ini, kekuatannya akan sedikit meningkat, perbedaan sekecil apapun dapat mengubah hasil ujian. Setelah hening beberapa saat, Zhao Zifan menatap Baili Hongzuang dalam-dalam dan berkata, terima kasih. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, saya tidak akan menolak. Sejak dia bertemu Baili Hongzuang selalu membantunya, dia hanya membantunya menghadapi serigala neraka malam itu. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa penampilannya tidak banyak membantu Baili Hongzuang. Namun karena itu, Baili Hongzuang memperlakukannya sebagai teman. Dia tidak pantas mendapatkannya. Untuk bisa mendapatkan teman seperti Baili Hongzuang, dia merasa beruntung dari lubuk hatinya. Saat ini, dia tidak dapat banyak membantu Baili Hongzuang, tetapi dia yakin bahwa di masa depan, dia akan mampu melakukannya. Melihat tekad dan keseriusan di mata Zhao Zifan, senyuman Baili Hongzuang menjadi lebih hangat. Oke. Zhao Yunxi juga berkata, tunggu saya. Saya tidak bisa masuk sekolah air Azure tahun ini, tapi saya akan mencoba yang terbaik untuk masuk tahun depan. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum, lalu keluar dari kotak VIP. Baili Hongzuang memimpin untuk pergi ke ruang penilaian. Su Hongyuan sudah menunggunya.
Yang mengejutkan Bailey Hongzuang adalah Su Xingchun juga ada di ruang penilaian. Melihat Bailey Hongzuang datang, wajah Su Hongyuan menunjukkan senyuman ramah. Chen Wangfei, kamu datang. Wajah Bailey Hongzuang menunjukkan senyuman tipis. Su tua, penjaga toko Su. Saya tidak berpikir bahwa orang yang melelang pil pembersih tulang sebenarnya adalah Putri Chen. Su Xingchun berkata sambil tersenyum. Awalnya, dia hanya mengagumi cara Bailey Hongzuang dalam berurusan dengan orang lain. Setelah mengetahui bahwa pil pembaptisan tulang dibawakan oleh Bailey Hongzuang, pendapatnya tentang Bailey Hongzuang meningkat beberapa poin. Keterampilan, kekuatan, potensi, dan latar belakang medis Bailey Hongzuang semuanya luar biasa. Di antara generasi muda, selain Bailey Hongzuang, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Di masa lalu, dia kurang memperhatikan Bailey Hongzuang, sekarang, sepertinya dia harus berubah pikiran. Uang hasil lelang pil pembersih tulang telah ditransfer ke kartu uang Anda. Anda dapat memeriksanya. Su Hongyuan tersenyum. Tidak perlu, aku percaya pada perdagangan Tianxiang. Bailey Hongzuang tersenyum manis, dengan sumber daya keuangan dan material Tianxiang Commerce, mustahil bagi mereka untuk menjadi serakah terhadap sejumlah kecil uang. Jika dia benar-benar memeriksanya, dia akan menjadi sedikit picik. Senyuman Su Hongyuan semakin dalam. Bailey Hongzuang ini baru berusia 15 tahun, tetapi caranya berurusan dengan orang lain sangat sempurna. Chen Wangfei, ini kartu VIP Tianxiang Commerce saya. Saya harap Anda dapat menerimanya. Su Xingchun menyerahkan kartu hitam kepada Bailey Hongzuang. Kartu VIP dan kartu uang Tianxiang Commerce terhubung. Kartu uang timbul emas hitam itu sederhana dan mewah. Sekilas saja, orang dapat mengetahui bahwa kartu ini tidak sederhana. Mata Bailey Hongzuang menunjukkan keterkejutan, bahkan jika dia mengeluarkan 3 pil pembersih tulang untuk dilelang, itu masih jauh dari cukup untuk mendapatkan kartu VIP dari Tianxiang Commerce. Kartu VIP Tianxiang Commerce sangat sulit diperoleh. Dia telah mendengar sedikit tentang hal itu. Mengapa Su Xingchun memberinya kartu VIP dengan begitu mudah? Bab 196. Kartu VIP ini tidak ringan. Hanya biaya pemrosesan lelang saja yang akan berkurang banyak. Itu benar-benar barang bagus. Terima kasih, penjaga toko Su. Setelah Bailey Hongzuang pergi, Su Hongyuan bertanya, mengapa Anda memutuskan untuk memberinya kartu VIP? Alkemis di belakang Bailey Hongzuang membuat mereka ingin menjalin hubungan baik dengannya, tapi itu saja tidak cukup. Su Xingchun tersenyum dalam, gadis ini tidak biasa. Prestasinya di masa depan tidak akan rendah. Hanya keterampilan medisnya saja yang layak mendapatkan kartu VIP ini. Di benua Sengsuan, tidak banyak alkemis dengan keterampilan alkimia yang hebat. Namun, sangat sedikit dokter yang dapat dibandingkan dengan Bailey Hongzuang. Hanya poin ini saja yang menunjukkan bahwa Bailey Hongzuang tidaklah sederhana. Su Hongyuan mengangguk sedikit. Saya juga mengagumi gadis ini, aku ingin tahu seberapa jauh dia akan berkembang di masa depan. Bailey Hongzuang kembali ke Istana Chen. Pada saat yang sama, berita pertarungan Bailey Hongzuang dan Dai Ziman di arena hidup dan mati telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Chen Wangfei akan menjalani pertarungan hidup dan mati dengan Nona Dai. Nona Dai telah berkultivasi di sekolah air Azure selama setahun. Saya mendengar bahwa budidayanya telah mencapai tahap tengah alam eon misterius. Dia bahkan lebih kuat dari Chen Wangfei. Lalu mengapa Chen Wangfei mengambil inisiatif untuk menantangnya? Bukankah dia sedang mencari kematian? Saya mendengar kata-kata Nona Dai terlalu kasar. Itu sebabnya Chen Wangfei menantangnya ke arena hidup dan mati. Terlalu impulsif. Hampir tidak ada yang mengira Bailey Hongzuang dan Dai Ziman akan menang karena perbedaan kekuatan. Semua orang tahu bahwa menantang seseorang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi tidaklah mudah. Tidak banyak petani yang mampu melakukannya. Bailey Hongzuang tidak peduli dengan pendapat orang lain. Setelah makan malam, dia kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Melihat pil pembersih tulang di tangannya, Bailey Hongzuang tidak ragu untuk mengkonsumsinya. Pil pembersih tulang diminum sedini mungkin pada tahap awal budidaya, setelah membersihkan sumsum dan meridian,
tidak hanya akan meningkatkan afinitas seseorang dengan energi unsur, tetapi juga akan meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Namun, ketika seorang praktisi menerobos dari alam hautian ke alam siantian, mereka akan menjalani pembersihan sumsum dan pembersihan meridian. Efek teknik pembersihan sumsum dan meridian bahkan lebih baik daripada pil pembersih tulang, itu akan menghilangkan semua kotoran di dalam tubuh, mengubah manusia biasa menjadi abadi, dan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Hal inilah yang menyebabkan budidaya pada tahap awal budidaya relatif lambat. Setelah Bai Li Hongzhuang meminum pil pembersih tulang, Xiao Hei dan Xiao Bai menjaga Bai Li Hongzhuang di luar rumah. Proses pembersihan sumsum dan meridian sangatlah menyakitkan. Semakin lama seseorang bertahan, semakin banyak kotoran yang dikeluarkan, dan semakin baik efeknya. Dengan sangat cepat, Bai Li Hongzhuang merasakan gelombang rasa sakit menyerangnya. Setiap inci tubuhnya terasa seperti digigit semut. Gelombang rasa sakit datang dari meridiannya. Wajah menawannya dengan cepat berubah pucat, dan tubuhnya, yang terbaring di tempat tidur, meringkuk seperti udang, butiran besar keringat menetes dari dahinya. Dia menggigit bibirnya dan menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi tidak mengeluarkan satu suara pun. Waktu berlalu sangat lambat selama proses ini. Bai Li Hongzhuang mengepalkan tangannya, dan pembuluh darah biru muncul. Dia tampak sangat kesakitan. Setelah mengalaminya lagi setelah terlahir kembali, perasaan ini masih tidak menyenangkan seperti sebelumnya. Bai Li Hongzhuang terdiam. Di kehidupan sebelumnya, dia telah meminum pil pembersih tulang. Sekarang setelah dia meminumnya lagi, perasaan ini benar-benar tak terlupakan. Xiao Hei dan Xiao Bai memandang Bai Li Hongzhuang dalam keadaan ini, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan penghargaan. Mereka memahami sakitnya meminum pil pembersih tulang, banyak praktisi tidak mampu menahannya, dan dengan demikian, pil pembersih tulang tidak dapat digunakan secara maksimal. Bab 197. Chaos Ring memang memilih tuannya karena suatu alasan. Xiao Hei menghela nafas. Xiao Bai mengangguk setuju. Bagaimana bisa begitu mudah bagi senjata dewa untuk mengenali tuannya dalam beberapa tahun terakhir? Ada juga beberapa penggarap yang memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan cincin kekacauan, namun mereka tidak dapat membuatnya mengenali mereka sebagai tuannya. Menurutku, hanya kultivator dengan bakat guru yang dapat membuat Chaos Ring mengenali mereka sebagai tuannya. Benar, aku yakin guru pasti mampu membuat gelombang di benua Sengsuan. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi iblis hitam putih, hahaha. Keesokan harinya, ketika Bai Li Hongzhuang bangun, tubuhnya sudah dipenuhi kotoran. Dia segera mandi dan duduk untuk makan, merasa segar. Tuan, bagaimana efeknya setelah Anda meminum pil pembersih tulang? Xiao Hei bergegas ke depan Bai Li Hongzhuang dan bertanya. Bai Li Hongzhuang tersenyum tipis, lumayan, saya sudah memaksimalkan efek pilnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia tahu apa yang harus dilakukan setelah meminum pil pembersih tulang, jadi tidak ada masalah sama sekali. Setelah pembersihan, dia merasa tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya, dan lebih mudah baginya untuk berkultivasi. Meskipun budidayanya tidak meningkat banyak, manfaatnya akan menjadi lebih jelas di masa depan. Kami akan menuju ke arena kehidupan dan kematian sebentar lagi, Tuan. Apakah kamu siap? Xiao Hei mengungkapkan ekspresi khawatir. Persaingan ini pada akhirnya berisiko, dan ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi mau tak mau mereka merasa khawatir. Bai Li Hongzhuang menepuk kepala Xiao Hei, perasaan berbulu itu sangat nyaman, jangan khawatir, Dai Ziman bukanlah lawan saya. Bai Si, yang sedang makan, bergegas ke depan Bai Li Hongzhuang dan berkata dengan lembut, Tuan, lakukan yang terbaik. Bai Li Hongzhuang tersenyum tipis. Ketiga lelaki kecil ini sungguh lucu. Dia tidak tahu apakah itu karena Bai Si sudah lama tidak makan setelah disegel di dalam telur, atau apakah itu hanya pemakan besar, tapi dia sudah makan banyak hari ini. Pada saat yang sama, Bai Li Hongzhuang merasa tubuh Bai Si tampak sedikit membesar. Perubahan ini tidak terlalu jelas, tapi dia sangat yakin. Binatang iblis tumbuh dengan kecepatan berbeda. Ia pun berharap White Lion bisa tumbuh secepatnya. Lagi pula,
White Lion juga bisa menjadi tangan kanannya. Pada siang hari, terik matahari sudah tinggi di langit, menampakkan sedikit panas terik dan kegelisahan. Lingkungan sekitar arena hidup dan mati sudah dipenuhi orang. Hampir semua orang di kota yang tidak ada pekerjaan datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Restoran-restoran di sekitarnya dipenuhi orang. Pada siang hari, tentu paling nyaman untuk duduk di restoran dan menonton kompetisi sambil minum teh. Ketika Bailey Hongsuang tiba di panggung seni bela diri, dia melihat pemandangan yang begitu hidup dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Memang banyak orang di kota kekaisaran yang suka menyaksikan pemandangan yang semarak. Bailey Hongsuang, kamu di sini. Ketika Zhao Zifan dan Zhao Yunxi melihat Bailey Hongsuang muncul, mereka segera bergegas mendekat. Sekarang mereka melihat Bailey Hongsuang muncul di sini, perasaan mereka menjadi sangat rumit. Bailey Hongsuang sedikit mengangguk, kalian datang sangat awal. Bailey Hongsuang, kompetisi belum dimulai, jika kamu menyesal, kamu masih bisa mengubah perkataanmu. Kamu tidak boleh mempertaruhkan hidupmu karena kemarahan sesaat. Zhao Yunxi menyarankan. Menurutnya, wajah bukanlah hal yang terpenting. Hidup adalah hal yang paling penting. Melihat perhatian yang tulus di mata Zhao Yunxi, Bailey Hongsuang menepuk tangannya dan berkata, percayalah, saya bukan orang yang impulsif. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Zhao Zifan bertanya. Bab 198. Melihat Bailey Hongsuang begitu bertekad, Zhao Zifan merasa lega. Dia telah melihat kekuatan Bailey Hongsuang dan tahu bahwa kekuatan bertarungnya tidak lemah. Karena Bailey Hongsuang telah membuat keputusan, maka dia akan mendukungnya. Bailey Hongsuang, menurutku kamu tidak punya nyali untuk datang. Suara ejekan yang tajam datang dari kerumunan. Orang yang berbicara, tanpa diragukan lagi, adalah Dai Ziman. Bailey Hongsuang berjalan menaiki panggung di bawah pengawasan penonton. Pandangannya tertuju pada Dai Ziman. Dai Ziman mengenakan gaun merah seperti biasa. Dia seperti bunga peoni yang mekar dengan aura yang mulia. Hanya dengan berdiri di sana, kesombongan mulianya terlihat jelas. Kesombongan yang terpatri dalam di antara kedua alisnya tidak disembunyikan sama sekali. Apakah menurutmu semua orang adalah tikus pengecut sepertimu? Bailey Hongsuang berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya seperti gemerincing mata air, merdu dan jernih. Itu tidak sombong seperti milik Dai Ziman, tapi itu cukup untuk membuat orang marah sampai mati. Bailey Hongsuang, kamu benar-benar tidak menyesal. Bahkan sampai sekarang, kamu masih keras kepala, kata Dai Ziman dengan marah. Dia berpikir bahwa setelah berpikir semalaman, Bailey Hongsuang akan memahami betapa bodohnya tantangannya. Dia tidak menyangka Bailey Hongsuang tidak akan berubah sama sekali. Kamu bahkan belum bertarung, dan kamu sudah mengatakan bahwa aku akan kalah. Bukankah ini terlalu dini? Bailey Hongsuang dengan acuh tak acuh melirik Dai Ziman. Dibandingkan dengan sikap Dai Ziman yang sombong, Bailey Hongsuang tampak acuh tak acuh. Membandingkan keduanya, Bailey Hongsuang jelas lebih unggul. Ayah Bailey Hongsuang, Dai Tianxiong, menilai Bailey Hongsuang yang acuh tak acuh kemarin, setelah dia mendengar tentang konflik antara Dai Ziman dan Bailey Hongsuang, dia merasa situasinya agak merepotkan. Ia awalnya tak ingin terlibat konflik antar generasi muda. Pasalnya, pertikaian antar generasi muda hanya bisa disebut pertarungan antar generasi muda. Begitu dia terlibat, situasinya menjadi lebih rumit. Itu hanya pertarungan hidup dan mati, ini masalah hidup dan mati. Jika itu hanya orang biasa, maka tidak apa-apa. Namun status Bailey Hongsuang saat ini sangat sensitif. Chen Wangfei, dokter yang saleh, guru sekolah air Azure secara pribadi mengundang siswanya, ditambah lagi dia adalah putri Bailey Hongsuang. Bailey Hongsuang jelas bukan orang yang mudah tergerak. Meskipun hubungan Bailey Zhentao dan Bailey Hongsuang tidak baik, sekarang setelah Bailey Yuyan meninggal, Bailey Hongsuang adalah junior paling berprestasi di rumah tangga jenderal. Dia yakin sikap Bailey Zhentao juga telah berubah. Mereka selalu menghargai kekuatan juniornya. Jika Bailey Hongsuang menunjukkan kekuatan seperti itu pada awalnya, mungkin statusnya tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Inilah yang paling membuatnya tidak puas.
Seberapa langkahkah pil pembersih tulang? Jika Ziman memenangkan pil pembersih tulang kemarin, maka bakat kultivasinya akan meningkat sedikit, kinerja di sekolah air Azure juga akan lebih baik. Tapi semua ini dirusak oleh Bailey Hongzuang. Mendengar ini, bibir Bailey Hongzuang membentuk senyuman yang sulit diatur. Dalam pelelangan, penawar tertinggi menang. Dia tidak menawar setinggi saya, jadi dia kalah. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya menyakitinya? Logika umum Dai sangat sulit untuk dipahami. Petik 2. Bahkan jika itu masalahnya, kamu menaikkan harganya sebesar 1 koin emas. Bukankah kamu sengaja mempermalukan Ziman? Bab 199. Bailey Hongzuang mengangkat alisnya, seolah dia tidak merasakan ancaman dalam kata-kata Dai Tianxiong. Jika kamu ingin tahu mengapa aku melakukan ini, kamu sebaiknya bertanya pada putrimu yang berharga. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang di bawah panggung mengangguk. Kemarin di pelelangan, jelas Dai Ziman lah yang pertama kali memprovokasi teman Bailey Hongzuang. Bailey Hongzuang hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Namun, Bailey Hongzuang bahkan lebih kejam. Peningkatan 1 koin emas ini benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Singkatnya, apa yang kamu lakukan salah? Dai Tianxiong dengan dingin berkata, saya ingin Anda segera meminta maaf kepada Ziman. Dalam mimpimu, Bailey Hongzuang dengan lugas menjawab dengan 2 kata, seolah dia bahkan tidak memikirkannya. Ini salah putrimu sendiri, dan kamu ingin aku meminta maaf. Jenderal Dai, apakah kamu masih bermimpi? Alis Dai Tianxiong terjalin erat. Pada saat ini, dia akhirnya melihat sisi Bailey Hongzuang yang berlidah tajam. Kata-katanya tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membantah. Karena kamu adalah putri Jenderal Bailey, selama kamu meminta maaf kepada Ziman dan menyerahkan pil pembersih tulang sebagai kompensasi, aku akan membuat keputusan untuk melepaskanmu dan membatalkan pertempuran hari ini. Suara Dai Tianxiong dipenuhi dengan rasa yang tak tertahankan. Jika bukan karena identitas Bailey Hongzuang, dia bahkan tidak akan mau repot-repot mengucapkan kata-kata ini. Hati Dai Ziman juga agak enggan. Dia awalnya ingin memanfaatkan situasi hari ini untuk membunuh Bailey Hongzuang, tetapi ayahnya tidak mengizinkannya melakukannya. Selama Bailey Hongzuang bersedia menyerahkan pil pembersih tulang, maka semuanya akan baik-baik saja. Setelah masuk akademi, dia punya banyak cara untuk membunuh Bailey Hongzuang. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dai Tianxiong, pandangan mereka tertuju pada tubuh Bailey Hongzuang. Ini adalah kesempatan bagus. Selama Bailey Hongzuang menyerahkan pil pembersih tulang, meskipun dia akan kehilangan muka, dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Di restoran, mata Suan Yuan Huan dan Suan Yuan Jing tertuju pada Bailey Hongzuang. Mereka ingin tahu apa yang akan dipilih Bailey Hongzuang. Menurutku, Bailey Hongzuang ini pasti setuju. Itu hanya pil pembersih tulang. Meski mahal, tidak sepenting nyawanya. Suan Yuan Jing berkata perlahan. Suan Yuan Huan menggelengkan kepalanya sedikit. Itu bukan kepribadian Bailey Hongzuang. Dia pasti tidak akan setuju. Selama ini, dia memiliki pemahaman tertentu tentang karakter Bailey Hongzuang. Semakin orang lain memaksanya, dia akan semakin melakukan hal sebaliknya. Bailey Hongzuang memancarkan kesombongan dari lubuk hatinya. Bailey Hongzuang ini benar-benar beruntung. Jenderal Dai sebenarnya bersedia membatalkan pertarungan hidup dan mati. Bailey Haoxuan menggertakkan giginya. Meskipun Suan Yuan Huan mengatakan bahwa Bailey Yuyan mati di tangan serigala badai, dia tidak mempercayainya. Dia merasa kematian Bailey Yuyan pasti ada hubungannya dengan Bailey Hongzuang. Ketika dia memikirkan sampah yang dia injak di masa lalu, sekarang bersinar ke segala arah, dia tidak dapat menahannya dari lubuk hatinya. Mata Suan Jing penuh dengan kekejaman. Bailey Hongzuang terkutuk itu, dia benar-benar beruntung. Tidak masalah. Pembunuh yang kutemukan telah tiba. Bahkan jika Dai Ziman tidak membunuh Bailey Hongzuang pada tahap hidup dan mati hari ini, Bailey Hongzuang pasti tidak akan bisa melewati malam ini. Suara Suan Jing suram. Aku harus membalaskan dendam Yuyan. Bailey Yuyan, putri kesayangannya, kini telah meninggal. Dan Bailey Hongzuang, sampah ini, masih hidup dan sehat.
Dia telah mencuri semua kejayaan Yuyan. Bagaimana dia bisa menjadi layak? Baili Hongzuang sedikit mengangkat dagunya, senyumnya seindah bunga, tapi matanya setajam pedang. 200. Kata-katanya yang tak terkendali dan arogan dipenuhi dengan arogansi yang tak tergoyahkan dan aura mendominasi. Bahkan jika Dai Tianxiong ada di depannya, Baili Hongzuang tetap tidak memberinya wajah apapun. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin, mereka tidak mengira Baili Hongzuang akan begitu biadab. Menghadapi Dai Ziman yang lebih kuat darinya, dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dan ingin Dai Ziman memohon belas kasihan. Wajah Dai Tianxiong langsung berubah pucat. Kata-kata Baili Hongzuang tidak diragukan lagi tidak memberinya muka apapun. Ayah, orang-orang seperti dia tidak akan menitikkan air mata sampai mereka melihat peti mati itu. Mengapa ayah berbicara begitu banyak padanya? Biarkan aku membunuhnya, kata Dai Ziman dengan marah. Saat ini, Dai Tianxiong tidak lagi keberatan, dia hanya mengkhawatirkan identitas Baili Hongzuang, itulah sebabnya dia memberikan saran seperti itu. Karena Baili Hongzuang menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Dai Tianxiong melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuruni panggung, dia berkata, Ziman, lakukan dengan baik. Mendengar ini, ekspresi Dai Ziman bergetar. Dia memandang Baili Hongzuang dengan tatapan penuh kebanggaan. Semua ini berkat Baili Hongzuang yang buta. Hari ini, dia secara pribadi akan menangani Baili Hongzuang di depan semua orang. Baili Hongzuang, terimalah kematianmu. Dai Ziman mengeluarkan cambuk panjang dari pinggangnya dan tersenyum jahat pada Baili Hongzuang. Ekspresi Baili Hongzuang tidak berubah. Pedang biru es muncul di tangannya. Pedang biru berkilauan memancarkan jejak udara dingin, ini adalah pedang biru es yang telah dia beli dengan ratusan ribu koin emas dari pelelangan. Tidak perlu banyak bicara tentang ketajamannya. Ia juga memiliki atribut es, membuatnya lebih kuat dalam pertempuran. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa kemampuan pedang biru es untuk memasuki tubuh sangatlah bagus. Itu benar-benar senjata yang berguna. Suan Yuan Jing menatap pemandangan itu dengan linglung dan menatap Suan Yuan Huan dengan heran. Kamu benar, Baili Hongzuang benar-benar menolak. Suan Yuan Huan tersenyum tipis, Baili Hongzuang ini tidak sesederhana yang kita harapkan. Meskipun semua orang percaya bahwa kompetisi ini diusulkan oleh Baili Hongzuang secara impulsif, menurut saya, dia sudah lama bersiap. Maksudmu Baili Hongzuang bisa mengalahkan Dai Ziman? Mata Suan Yuan Jing membelalak, wajahnya penuh keraguan, apakah dia sekuat itu? Dia tenang dan galak saat menghadapi Gale Wolf. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Melihat Suan Yuan Huan berbicara dengan penuh percaya diri, Suan Yuan Jing juga sedikit mempercayainya, dan semakin menantikan kompetisi ini. Wajah Baili Haoxuan menunjukkan senyuman. Baili Hongzuang benar-benar mencari kematian. Baili Hongzuang memandang Dai Ziman sambil tersenyum menggoda, Dai Ziman, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu bersujud dan memohon belas kasihan, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan nanti. Dai Ziman dengan dingin mendengus dan memandang Baili Hongzuang dengan jijik. Baili Hongzuang, kamu benar-benar sombong dan angkuh. Mengapa kamu tidak melihat kekuatanmu sendiri? Jika kamu ingin aku bersujud dan memohon belas kasihan, aku akan melakukannya mengirimmu ke surga. Mengatakan ini, Dai Ziman tidak lagi ragu-ragu, dia melambaikan cambuknya dan menyerang Baili Hongzuang. Dia ingin merobek mulut Baili Hongzuang. Mata Baili Hongzuang menajam dan cahaya dingin melintas dengan tenang. Memegang pedang biru es, dia menyerbu ke arah Dai Ziman. Dai Ziman mengayunkan cambuknya ke Baili Hongzuang, tapi Baili Hongzuang membungkuk dan menghindari serangan Dai Ziman. Di saat yang sama, sosok Baili Hongzuang dengan cepat mendekati Dai Ziman.